bakpao hangat baru matang nih. Orang lain kalau masuk ke dunia lain pasti jadi bangsawan. Paling tidak. Jadi tuan tanah atau cendekiawan. Kenapa aku malah jadi pengemis begini? Nyonya, tolong kasihanilah saya. Tolong berikan beberapa keping tembaga, Nyonya. Pengemis sialan. Bau sekali. Cepat menyingkir sana. Pengemis bau. Kau sudah mengotori topengku. Kau tahu tidak berapa harga topeng ini? 10 tael. Cepat ganti rugi. Satu topeng harganya 10 tael. Dari mana aku punya uang sebanyak itu untuk ganti rugi? Benar-benar bawa sial. Cuma ada beberapa keping perak ini. Segini pun jadilah. Cepat pergi sana. Padahal topeng ini cuma kena sedikit debu. Ditepuk sedikit juga sudah bersih. Kenapa harus ganti rugi sebanyak itu? Heh, siapa yang mengizinkanmu berdiri di sini? Bukannya aku sudah menyuruhmu pergi. Pengemis sialan. Jangan mengganggu bisnisku. Wanita brengsek, uang di mangkuk pengemis saja masih dirampas. Kenapa ada topeng di tanah ini? Karena kau merampas uangku. Topeng ini akan kuambil. Wanita tua itu bilang satu topeng harganya 10 tael perak. Harusnya bisa dijual dengan harga mahal. Pakailah aku. Kenapa tiba-tiba aku jadi ingin memakai topeng ini? Ya, topeng pengubah wajah berhasil mengenali tuannya. Anda bisa berubah menjadi siapa saja yang pernah Anda lihat. Aku bisa berubah jadi siapa saja. Yang benar saja. Coba ku ubah wujud jadi orang lewat dulu. Pemindaian selesai. Astaga, aku benar-benar bisa berubah jadi siapa saja. Akhirnya aku tidak perlu jadi pengemis lagi. Sepertinya aku bisa pakai kekuatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Mari kita mulai dari wanita brengsek itu. Kanda sayang, aduh, sudah jangan nakal terus. Nanti dilihat orang di siang bolong begini, kan tidak enak. Kanda pergi saja dulu ke halaman belakang, nanti malam aku akan menyusulmu. Nurut ya, sayang. Ih, nakal deh. Halo tuan, mau cari apa? Haha, tidak ada yang khusus sih. Cuma-cuma mau ngasih tahu tuan pemilik toko saja. Tadi pemilik toko sebelah sepertinya mengumpatmu. Dia juga bilang di belakangmu kalau barang-barang di sini semuanya palsu. Dan uang yang kamu dapatkan itu uang haram. Apa? Brengsek, tokoku ini hanya menjual topeng kualitas terbaik. Berani-beraninya dia memfitnahku di belakang. Awas saja, aku akan buat perhitungan dengannya. Akhirnya dia pergi juga aku berubah. Berani merampokku, cari mati kau. Wanita sialan, akan kubuat kau mengembalikannya 2 kali lipat. Pasti ada uang yang disembunyikan di halaman belakang ini. Suamiku, kamu sudah datang. Bukannya kamu bilang mau menemuiku nanti malam. Aku masuk cuma mau ambil uang sedikit. Haha. Bukankah aku ini juga milikmu? Aku bahkan sudah membantumu menghasilkan uang lo. Tadi ada pengemis yang menjatuhkan sebuah topeng. Lalu aku bilang padanya topeng itu harganya 10 tael perak. Hahaha. Jadi aku ambil semua perak dan keping tembaga di tangannya. Hahaha. Bangga banget ya sudah merampas uang gue. Sebenarnya berapa sih harga topeng itu? Masa kamu tidak tahu? Modal satu topeng kan cuma beberapa keping tembaga. Aku cuma menipunya sedikit. Ternyata aku benar-benar berhasil memeras beberapa keping peraknya. Sialan, topeng yang harganya cuma beberapa tembaga berani dia bilang 10 tael. Hebat kan aku? Trik-trik tipu muslihat ini. Aku banyak belajar darimu lo. Bagus, pintar sekali kamu. Kalau begitu, aku ambil uangnya dulu lalu pergi ya. Ambil uang apa sih? Memangnya aku kalah menarik dari uang perak? Tenang saja. Di ruangan ini tidak ada yang bisa melihat kita. Padahal aku menyamar jadi pemilik toko ini. Cuma mau mengambil kembali uang perakku. Tidak disangka aku malah dimanfaatkan oleh wanita ini. Akhirnya wanita ini tertidur juga. Pas banget, gue bisa cari di mana uang gue yang diperas tadi disimpan. Wah, ini ada 10 tael perak. Jauh lebih berharga daripada uang perak recehanku tadi. Bisa buat makan berapa kali nih? Bisa-bisanya merampok uang pengemis. Kalian semua memang bukan orang beres. Uang ini kuambil saja. Hari ini, anggap saja aku merampok yang kaya demi yang miskin. Sudah selama ini, pemilik toko itu pasti sudah pulang. Jangan sampai dia tahu aku berubah jadi wujudnya. Datang ke halaman belakang ini buat ambil uang. Aha, aku punya ide. Aku bisa berubah jadi dia. Hehehe. Berubah. Sialan, pelanggan itu berani-beraninya menipuku. Gara-gara dia aku sampai digebukin tetangga sebelah. Rasakan, kau juga bukan orang baik. Cantik, kenapa kamu keluar? Suamiku, aku mau keluar jalan-jalan sebentar.
Ya, Pulang agak telat juga tidak apa-apa. Sekarang masih ada waktu sebelum hari gelap. Lagi pula kamu juga sedang santai. Kalau begitu aku pergi dulu tunggu. Jangan-jangan dia sudah tahu penyamaranku. ada apa? Kalau sampai ketahuan aku menyamar untuk mencuri, habislah riwayatku. Sayang, mana boleh jalan-jalan tanpa bawa uang. Pakai saja sepuasmu, kalau kurang minta lagi padaku. Terima kasih. Ya hei, tidak perlu berterima kasih. Sama suami sendiri tidak usah sungkan. Haha, kalau begitu aku berangkat dulu. Ya, ini semua kan uang haram. Nanti aku harus cari kesempatan buat menguras habis semua uangnya. Pintunya digembok. Biarpun bisa menyamar, aku tetap tidak bisa membuka pintunya. Aha, aku bisa berubah dan minta bantuan petugas jaga. Berubahlah. Juragan, tutup tokonya lumayan larut hari ini. Ya oh, tadi sebenarnya aku sudah mau pulang, tapi ada barang yang ketinggalan. Waktu kembali, aku baru sadar tidak bawa kunci. Tuan penjaga, apa Anda punya cara untuk membukanya? Kalau juragan buru-buru, akan langsung saya belah pakai pedang ini. Kalau tidak buru-buru, juragan harus panggil tukang kunci. Tapi sudah jam segini, pasti susah mencarinya. Belah saja, belah saja. Nah, gemboknya sudah terbuka. Bos, Anda sudah bisa kembali. Terima kasih banyak, Tuan petugas. Ah, bukan masalah besar. Lain kali jangan lupa bawa kuncinya ya. Siap Tuan. Topeng pengubah wajah ini benar-benar sangat berguna. Ya, dengan bantuan petugas tadi. Sekarang, lihat saja bagaimana aku menguras habis semua harta haram di toko ini. Wah, banyak sekali peraknya. Berapa banyak orang yang sudah dia tipu? Ya, hari ini, anggap saja Tuan muda ini sedang menegakkan keadilan dari langit. Saku bajuku sampai tidak muat lagi. Ah, aku pakai saja bajuku ini sebagai karung, beres, kan? Perak sebanyak ini. Tidak boleh disisakan untuk bos licik itu. Hehehe, sekarang semua perak ini jadi milikku. Kalau kau masih berani menipu orang, aku akan datang dan mengambilnya lagi. Ini sudah cukup untuk kuhabiskan selama beberapa waktu ke depan. Aduh, berat sekali. Ini sepertinya seluruh perak yang ada di toko ini. Bawa uang sebanyak ini rasanya tidak aman. Aku harus ke penginapan dulu untuk sewa kamar dan menyimpannya. Setelah itu, baru pergi ke rumah Yang Hua untuk bersenang-senang. Bagus, bagus. Tarian yang sangat indah. Bagus sekali. Permisi. Minggir semuanya. Aku mau di paling depan. Astaga, kenapa pengemis ini bisa masuk ke sini? Cepat pergi dari sini, keluar kau. Uang ini untukmu. Pengemis uang ini. Baik, baik. Silakan masuk. Tuan, silakan. Tuan muda ini juga ingin bersenang-senang. Pelayan, bawakan makanannya. Siap, datang, silakan dinikmati hidangannya, Tuan. Gila, pengemis ini ternyata kaya raya. Sekali lempar, dia langsung menghabiskan belasan tael perak di rumah Yang Hua ini. Siap, datang. Silakan dinikmati hidangannya, Tuan. Nah, ini baru kehidupan yang seharusnya dinikmati oleh seorang penjelajah waktu. Pengemis ini benar-benar mendadak kaya ya, Nona. Ini uang tip dari Tuan muda untukmu, manis. Wah, saya tidak menyangka Tuan begitu dermawan. Bagaimana kalau Tuan ikut saya naik ke atas? Rumah Yang Hua kami, khusus untuk tamu terhormat seperti Tuan, memiliki layanan spesial yang jauh lebih memuaskan. Oh iya, memangnya ada layanan apa lagi? Kami punya tarian eksklusif, yang hanya akan ditarikan khusus untuk Tuan seorang. Tentu saja, ditemani dengan arak kualitas terbaik kami. Oke, ayo kita pergi. Memang Yang Hua Lou yang terbaik. Pelayanannya benar-benar luar biasa. Tapi dalam semalam saja aku sudah menghabiskan banyak uang. Aku harus beli baju baru. Kalau tidak, orang-orang akan selalu meremehkanku. Sekarang penampilanku baru terlihat pantas. Dulu penampilanku macam apa coba? Sekarang, aku ini orang kaya. Aku harus benar-benar menikmatinya. Hal yang belum pernah ku nikmati sebelumnya. Jadi maksudmu, semua uang di tokomu telah dicuri? Benar, petugas Li. Semua uang perakku sudah lenyap. Kebetulan sekali. Pas sekali, tadi malam saat aku sedang berpatroli di Yang Hua Lou, aku melihat seorang pengemis menghamburkan banyak sekali uang. Pasti pengemis itulah yang mencurinya. Benar, dialah tersangka utamanya. Bukankah dia pengemis itu? Kau pulanglah dulu, aku akan memberitahumu jika ada kabar baru. Saya mohon bantuanmu, petugas Li. Petugas. Berhenti, aku petugas Li. Tadi malam kulihat gembel sepertimu menghambur-hamburkan uang perak di Yang Hua Lou. Ditambah lagi, gembel sepertimu bisa ganti baju baru yang bagus. Dari mana asal uangmu itu? Pengemis katamu? Hah? Siapa yang kau panggil gembel? Mana buktinya? Meski aku tidak punya bukti.
Tapi aku sangat yakin. Cepat atau lambat kau pasti akan ketahuan juga. Tapi aku sangat yakin. Cepat atau lambat kau pasti akan ketahuan juga. Tapi ya, kalau kau bersedia memberiku sedikit uang tutup mulut, aku jamin, aku tidak melihat apapun tadi malam. Dan juga, aku akan memindahkan kecurigaanku pada orang lain. Bagaimana tawarku? Oh, ternyata kau aparat korup. Aku punya lencana kekebalan. Kau pikir bisa mengendalikanku? Berani sekali mau memeras uangku. Nanti aku akan berubah wujud menjadi dirimu. Menggunakan namamu untuk mengutip uang sampai reputasimu hancur lebur. Benar apa yang dikatakan Tuan Li. Aku akan mengambil uangnya sekarang juga. Biar aku ikut denganmu saja. Dalam sekejap aku bisa berubah menjadi orang lain. Percuma saja kau terus mengikutiku. Baiklah. Lalu di mana uang peraknya? Asalkan kau memberiku jumlah yang memuaskan, aku jamin tidak akan melaporkanmu kepada pemilik toko topeng itu. Hahaha, terima kasih banyak, Tuan Pejabat. Uang peraknya ada di kolong tempat tidur. Ambil saja sendiri sebanyak yang Tuan mau. Berubah Cih, berani sekali mengancamku. Tuan muda ini akan berubah menjadi pemilik toko topeng yang kehilangan uang itu. Lihat saja, akan kuberikan kau pelajaran. Astaga, dasar kau pengemis tengik. Berani sekali mencuri uang perak sebanyak ini. Aku memang tahu toko topeng itu sangat menguntungkan. Tapi tidak kusangka untungnya akan sebesar ini. Hahaha. Uang perak sebanyak ini. Sangat tidak pantas berada di tangan pengemis sepertimu. Biar pejabat ini yang mengambilnya. Hahaha. Zhao Kui, sedang apa kau di sini? Terima kasih banyak Tuan Pejabat Li, karena sudah membantuku menemukan uang perakku yang hilang. Hamba benar-benar berterima kasih. Tuan Pejabat Li, apa maksud sikap Anda ini? Ini semua adalah uang perak milikku. Ah, iya, benar sekali ini semua uang milikmu. Kalau begitu, aku pamit undur diri dulu, ya. Tuan Pejabat Li, hamba tidak enak melihat Anda terus bersusah payah begini. Bagaimana kalau Anda mampir dan duduk sebentar di toko hamba? Nanti hamba pasti akan menjamu Anda secara khusus. Hahaha, kau memang sangat peka baguslah. Kebetulan urusanku yang lain juga tidak terlalu mendesak. Kalau begitu aku akan berangkat duluan cuy. Dasar bajingan, masih berani mencoba menipuku. Sekarang giliranku yang membalas berubah. Heh, masih berani menekanku dan meminta uang kepadaku. Rasakan ini karena kau sudah berani mencuri uangku. Ampun. Ya ampun. Aku tidak berani lagi ampun. Oh, Tuan Li, akhirnya Anda datang juga. Tapi Anda tidak perlu repot-repot turun tangan. Bocah ini sudah saya tangkap basah. Kalau begitu, kau benar-benar sangat membantuku. Biar aku yang membawanya pergi sekarang. Baik, silakan. Hati-hati di jalan, kebetulan aku sedang ingin menghukum pejabat korup itu. Nah, ini dia kesempatannya. Pastinya kau tidak mau membusuk di penjara, kan? Benar saya tidak ingin merepotkan Anda, Tuan. Sederhana saja, mana uangmu? Kau sudah sering mencuri, pasti uang simpananmu lumayan banyak, kan? Ada sedikit, Tuan. Di mana kau menyembunyikan semua uang dan barang berhargamu? Bawa aku ke sana, beri aku jumlah yang memuaskan, dan aku akan melepaskanmu. Baik, Tuan. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang, ayo jalan. Cepat jalan, baik, Tuan, silakan lewat sini, disinilah tempatnya. Jadi ini tempatmu menyembunyikan uang? Benar, Tuan. Saya akan mengambilnya untuk Anda sekarang. Cepat bawa kemari, biar kulihat. Baik, segera, Tuan. Gila, pencuri kelas teri sepertimu ternyata punya uang sebanyak ini. Tuan, ini adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Dari mencuri dan menjual barang-barang berharga. Kau bilang kerja keras. Apa pantas seorang pencuri bicara soal kerja keras? Tuan, sesetidaknya sisakan sedikit untuk saya. Kenyah kau. Sepertinya kau benar-benar ingin membusuk di penjara, ya? Jangan bilang aku memerasmu, ya? Mulai sekarang, sebarkan berita ini. Siapapun yang punya masalah, suruh mereka melapor kepadaku. Benarkah? Tentu saja. Kedepannya, aku akan datang ke sini sekali setiap hari. Kalau ada urusan, tunggu aku di sini lebih awal, mengerti? Baik, saya mengerti. Saya akan segera memberitahu saudara-saudara saya yang lain. Pergilah. Ternyata punya kekuasaan itu sangat menyenangkan. Meskipun hanya kekuasaan kecil, sudah bisa mendapatkan banyak uang. Nanti aku akan menggunakan nama pejabat Li untuk menangkap orang di mana-mana, lalu melepaskan mereka. Seiring berjalannya waktu, aku tidak hanya bisa mendapatkan uang, Lia juga akan ditangkap. Benar-benar sekali jalan dapat 2 untung. Sekarang saatnya foya-foya sepuasnya. Beli baju baru dulu. Abis itu lanjut bersenang-senang di pavilion Yang Hua. Wah, Tuan Muda Song beli baju baru lagi. Ya. Bahannya bagus. Kan, dipegang saja terasa halus banget. Tentu saja bagus. Tuan Muda Song, ayo minum.
Tuan Muda Song, bagaimana tarian kami barusan? Pantas tidak buat Tuan Muda sawer lagi. Nih, hahaha. Tariannya bagus, kasih tip. Ah, Sekarang sudah jam berapa? lapor, Tuan Muda Song. Sekarang sudah hampir tengah hari. Waduh, sudah siang, aku harus cabut dulu. Kapan-kapan aku mampir lagi. Hati-hati di jalan. Ditunggu kedatangannya lagi. Tuan Muda Song. Sialan, hari ini kok tidak ada yang datang, sih. Tahu begini, mending aku lanjut minum-minum di paviliun Yang Hua. Aduh, Tuan Petugas, akhirnya Anda datang juga. Temanku ditangkap, dan mereka tidak berniat melapor ke pihak berwajib. Mereka mau menghajarnya sampai mati, hahaha. Masalah sepele begini, aku juga bisa bereskan. Memangnya temanmu sekarang di mana? Di markas pengawal. Dia benar-benar gila, markas pengawal saja berani dia maling. Kamu tunggu di sini, aku akan ke sana dan memeriksanya. Mencuri, ya, berani mencuri, mati kau, keparat. Markas pengawal pun berani kau terobos. Rasakan ini, ku hajar kau sampai mati. Ngapain buang-buang waktu bicara sama dia? Hajar saja sampai mati. Terus langsung buang ke sungai. Haha petugas Lia, kan? Benar, ini aku. Ku dengar, tempat kalian ini kemalingan. Cuma masalah kecil, kok. Kami sudah menyelesaikannya. Lagi pula dia tidak mengambil barang berharga apapun. Kami cuma mau memberinya sedikit pelajaran, lalu melepaskannya. Jadi tidak perlu sampai merepotkan pihak berwajib. Bukan maksudku membela, dia memang benar pencuri. Tapi kalian juga tidak boleh memukulinya sampai mati begini. Cukup beri dia pelajaran saja. Kalau sampai benar-benar mati, urusannya bakal lain. Kami juga tidak memukulinya sampai mati. Kalau aku menyerahkan pencuri ini ke kantor pemerintah, kalian berdua pasti akan kena masalah besar. Masalah apa maksudnya? Dia kan belum mati, memangnya apa bedanya dengan sudah mati? Namun, kalau kalian berdua bersedia memberiku sejumlah uang, aku bisa bantu kalian membereskan masalah ini. Tuan Petugas Li, ini ada sedikit tanda terima kasih untuk Tuan meskipun tidak banyak. Tapi ini tulus dari kami berdua. Lagi pula, dia duluan yang mencuri barang kami, benar, kan? Benar. Bagus, masalah kecil ini biar aku yang bereskan. Petugas Li ini berani-beraninya memeras uang secara terang-terangan. Laporkan dia, ayo kita laporkan dia sekarang juga. Laporkan saja kalau berani. Kalau kalian tidak lapor, bagaimana aku bisa membalas dendam pada Lia? Lagi pula, kalian melaporkan Lia, apa hubungannya denganku, Song Hao? Tuan, kenapa saudaraku dipukuli sampai babak belur begini? Waktu aku ke sana, dia sudah hampir mati dipukuli. Hei! Hei, aku repot-repot ke sana apa untuk jadi orang baik? Hanya demi kepuasan batinku saja. Bukan begitu, Tuan. Ini 40 tael perak yang khusus aku siapkan untuk Tuan. Hanya 40 tael, sungguh, ini semua uang yang kami miliki. Uangku sudah aku berikan semuanya pada Tuan waktu itu. Ini uang milik saudaraku. Kami benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Baiklah, cepat pergi sana. Terima kasih, Tuan. Punya uang memang kunci segalanya. Hari ini aku dapat untung banyak lagi. Tapi, orang-orang tadi bilang mau melaporkanku. Aku harus segera mencari kesempatan untuk memeras. Habis keuntungan dari penyamaranku sebagai petugas ini. Tapi, biarkan saja untuk besok. Nikmati saja kesenangan hari ini sepuasnya. Siapa yang berani menyebarkan rumor tentangku? Ternyata kau. Kau pasti juga sudah dengar beritanya. Dan mengira aku bisa membantu kelompok kalian membereskan masalah. Benarkah? Ku beritahu ya, itu tidak mungkin. Kalau begitu, Petugas Li, kau sendiri yang bilang begitu, ya? Aku tidak pernah bicara seperti itu. Aku juga tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Lagi pula, pihak pengadilan sudah berkali-kali menginterogasiku. Kalau terus begini, aku bisa dijebloskan ke penjara. Cepat beritahu teman-temanmu itu. Aku tidak akan pernah menerima uang untuk membereskan masalah mereka. Baik. Tidak akan menerima uang, ya. Padahal sebelumnya saat kau meminta uang kepadaku, sikapmu sama sekali tidak seperti ini. Paling-paling karena sekarang kau terlalu mencolok saat menerima suap, sehingga menarik perhatian orang-orang, itu saja. Tapi, apa urusannya denganku? Hahaha, aku justru akan menerima uang untuk mengurus masalah. Aku bahkan akan menyombongkan diri, bahwa masalah apapun bisa kuselesaikan. Akan kuperas habis semua keuntungannya dan ku buat masalah yang lebih besar. Nanti, kau tunggu saja sampai membusuk di penjara. Anda pasti Petugas Li, kan?
Kenapa? Apa seragamku ini tidak meyakinkan? Saya sedang tertimpa masalah. Keluarga saya ditangkap dan dipenjara. Bisakah Anda membebaskannya? Tentu saja bisa. Aku ini kan seorang penegak hukum. Baik itu urusan menangkap orang atau membebaskan orang. Semuanya bisa kubereskan untukmu. Tapi, ada syaratnya. Saya sudah dengar soal itu. Tentu saja saya sudah menyiapkan semuanya. Petugas Lee. Jumlah segini sudah cukup, kan? Ah, ini masih kurang memuaskan. Kau tahu sendiri, kan? Membebaskan tahanan bukanlah keputusan yang bisa kuambil sendiri. Uang ini memang lumayan untukku. Tapi untuk membebaskan orang, aku harus memberi uang pelicin ke sana kemari. Tapi kau tidak perlu khawatir. Karena kau adalah pelanggan pertamaku, aku tidak akan banyak bicara. Anggap saja aku sedang menolongmu. Tapi, prosesnya tidak bisa cepat. Mungkin butuh sekitar 1 atau 2 bulan lagi. Kau tahu sendiri, kan? Hal-hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Baik, baik. Kalau begitu aku pulang dulu, dan menunggu kabar baik dari Anda. Kabar baik ini jangan kau nikmati sendirian, ya? Sebarkan kabarnya setelah itu, siapapun yang ingin membebaskan orang. Asalkan ada hubungannya dengan kantor pemerintah. Semuanya bisa datang mencariku. Baik, setelah aku pulang nanti, aku pasti akan membesarkan nama Anda. Aku permisi dulu. Wah, kali ini aku dapat untung banyak lagi. Tapi, sepertinya aku sudah mulai menarik perhatian. Aku harus manfaatkan waktu untuk meraup untung sekali lagi. Malam ini aku tidak usah keluyuran, diam di sini saja menunggu uang datang. Tuan Li Bushu, anakku bisa keluar atau tidak, semuanya bergantung pada Anda. Tenang saja, masalah sepele begini pasti aku bereskan untukmu. Baik, baik. Wah, sepertinya sudah tidak muat lagi. Kau bisa membebaskan orang. Tentu saja, asalkan ada uangnya. Liao. Kulihat kau ini sudah gila, ya? Kau masih mau jadi petugas atau tidak? Kerjamu cuma membual tentang hal yang tak bisa kau lakukan. Kalau cuma itu saja sih masih mending. Kau sudah terima uang, tapi beraninya tidak setor ke geng harimau hitam. Saat ditagih, kau malah menyangkal dan bilang tidak pernah berkata begitu. Lia, kau masih mau jadi anggota geng harimau hitam atau tidak? Lia ternyata anggota geng hitam. Pantas saja saat menerima uang, dia terlihat sangat luwes dan terbiasa. Heh, kau jangan banyak omong. Serahkan uangnya padaku sekarang. Kau sudah tidak bisa lagi bertahan di kantor pemerintah. Sekarang, keluarkan uang itu, lalu ikut aku ke markas geng harimau hitam. Geng harimau hitam kami masih bisa melindungimu. Bos, sebenarnya, aku sudah lama ingin bergabung dengan geng harimau hitam. Jadi petugas di sini benar-benar tidak enak. Lumayan, kau punya niat begitu, berarti kau masih bisa diselamatkan. Cepat serahkan uangnya kepadaku. Bos, soal ini jangan terlalu terburu-buru. Tunggu aku besok saat semuanya sudah siap sedia. Kita bertemu lagi di sini. Lalu aku akan membawa semua uangnya. Kita naik ke gunung bersama-sama, bagaimana? Boleh saja, tapi kau harus ingat baik-baik. Aku berani melepaskanmu. Itu berarti kemanapun kau kabur, geng harimau hitam pasti bisa menemukanmu. Kalau begitu, besok kita bertemu di sini lagi ya. Hati-hati di jalan, bos. Hahaha. Geng harimau hitam. Berharap aku menyerahkan uangku, tidak akan pernah. Tapi kalau aku bisa masuk ke geng harimau hitam, bukankah aku bisa mendapatkan lebih banyak uang dan harta? Dan anggota geng ini adalah kesempatanku. Aku harus bersiap malam ini. Besok aku langsung berangkat HMPH. Semua uang perak ini milikku. Nanti setelah naik gunung dan masuk ke geng harimau hitam, aku akan cari kesempatan untuk melihat di mana mereka menyembunyikan barang-barangnya. Lalu aku akan menjadi ketua geng harimau hitam. Semua harta dan uang akan jadi milikku, hehehe. Sudah kubilang itu bukan aku. Aku tidak pernah menerima uang sepeser pun. Terima kasih, orang baik. Sudah membantu kami menghentikan orang ini. Hanya angkat tangan, bukan. Hanya sekadar angkat kaki saja. Aku benar-benar tidak memungut uang di mana-mana. Itu bukan aku, tutup mulutmu. Simpan saja alasanmu itu untuk penjaga tahanan. Dasar brengsek, kau sendiri memang suka memeras uang. Apalagi kau anggota geng harimau hitam. Kalau dirimu sendiri tidak bersih, mau bagaimana lagi? Sekarang situasinya benar-benar serba salah. Walau bukan kotoran, tetap saja dianggap kotoran. Kenapa si bocah Lia belum datang juga? Jangan-jangan dia sudah tertangkap. Bocah itu akhir-akhir ini gila-gilaan memungut uang di mana-mana. Tertangkap sih masalah kecil. Tapi kalau sampai uangnya tidak kudapatkan, ketua pasti akan menghabisiku. Bos, aku datang. Ya ampun, bocah, kau menilep perak sebanyak ini. Ya, mana ada, di dalam sini juga ada beberapa bajuku, selimut dan semacamnya. Benar juga kalau begitu, ikut aku naik ke gunung. Aku memang ingin naik ke gunung, ayo berangkat. Kau yang namanya Lia. Benar, bos aku Lia.
Kudengar kau terus-menerus meraup uang di bawah gunung sana. Hanya demi bisa naik ke gunung ini. Betul sekali, aku memang ingin naik ke gunung. Siapa coba yang tidak kenal dengan nama besar geng harimau hitam kita ini? Sudah lama aku ingin bergabung, haha. Bagus, bagus. Karena kudengar kau punya sedikit keahlian, makanya kau diizinkan naik ke sini. Sekarang, bawa barang-barang ini ke gudang. Menyimpan barang-barang berharga di sana jauh lebih aman. Tenang saja, aku ini bos kalian. Aku sama sekali tidak akan mengambil uang kalian sepeser pun. Bos, letak gudangnya di mana? Cepatlah kau pergi ke sana, siap. Gila, banyak sekali hartanya. Sebanyak apapun juga percuma, toh bukan milik kita. Hei, barang-barang di dalam tasmu itu, sebentar lagi juga bukan milikmu, bukan sekadar ditaruh. Bisa dibilang, begitu kau menginjakkan kaki di sini, semua milikmu bukan lagi milikmu. Haha, tempat ini benar-benar bagus. Barang-barangku yang disimpan di sini pasti dijamin super aman. Benar-benar luar biasa. Sudahlah, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Kau tidak bawa baju ganti. Mana ada orang yang memakai seragam petugas penegak hukum, berkeliaran di dalam markas bandit seperti ini. Kalau begitu, aku ganti baju di sini saja. Ganti saja, kita semua kan laki-laki. Apa yang kau takutkan? Siapa wanita ini? Dia istri ketua. Kenapa nyonya ada di sini? Aku cuma lewat saja. Lihatlah, kalian sampai ketakutan begitu. HMPH. Astaga, syukurlah, aman. Hei, kenapa kau segugup itu? Apa wanita itu sangat berbahaya? Namanya Bailin. Walaupun dia tidak berbahaya, tapi ketua geng kita yang berbahaya. Asal kau tahu saja ya, istri ketua kita itu perempuan kegatelan. Paling suka merayu pria duluan. Kalau sampai ketahuan bos, hukuman paling ringan dikebiri. Paling berat kau akan dihabisi di tempat. Istri ketua itu yang paling gampang bertemu dengan ketua, kan? Sudahlah, sudahlah. Jangan banyak omong lagi, ayo kita pergi. Aku antar kau ke kamarmu dulu, ya. Ayo jalan istri ketua geng. Bukankah ini sangat cocok dengan rencanaku? Bisa berada di tempat yang sepi, untuk menemui ketua geng. Setelah itu aku bisa membunuhnya, lalu mengambil alih posisinya, memanfaatkan seluruh geng harimau hitam untuk mencari uang untukku. Bagaimana ya caranya mendekati istri ketua itu? Cuma dia yang paling gampang mendekati Suyi. Ya ampun, adik manisku. Kakak sudah tertarik padamu sejak siang tadi loh. Adik, mainan apa ini? Kakak belum pernah mencobanya loh. Sebentar lagi kau akan tahu. Nah, begini kan beres. Bertemu ketua geng, lalu membunuhnya dan merebut posisinya. Tunggu, kenapa perempuan gatal itu belum kembali juga? Pasti pergi mencari jantan lain lagi. Aku cuma pergi sebentar. Kau khawatir apa sih? Ini aku sudah datangkan. Kukira kau berencana untuk tidak kembali lagi. Mana mungkin aku tidak datang, hahaha. Kalau begitu ayo kita cepat tidur. Gampang sekali. Tapi mayat ini juga harus disingkirkan. Sekarang harusnya sudah beres. Lalu suruh orang untuk. Pengawal, ada pembunuh. Di mana pembunuhnya? Tidak ada, sudah kubereskan, angkat dia keluar lalu bakar. Akhirnya selesai. Semua harta berharga di dalam geng harimau hitam. Sekarang semuanya sudah menjadi milikku. Selanjutnya, aku harus mencari cara untuk terus memanfaatkan geng harimau hitam ini. Terus memerasnya sampai tidak berguna, lalu membuangnya begitu saja. Bailin, ya. Aku pulang. Tadi ada sedikit urusan. Kamu jangan memukulku. Ya. Wanita ini ternyata berhasil melepaskan diri. Ayo kita tidur. Jam segini. Lebih baik kita jangan mengganggu waktu istirahat orang lain. Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi sehebat ini? Memangnya tidak bagus kalau aku jadi lebih hebat? Tentu saja bagus. Suruh orang datang untuk memberikan laporan kepadaku tentang situasi geng harimau hitam kita belakangan ini. Kamu ingin kakak kedua Houzong yang mengurus keuangan untuk datang, kan? Benar, panggil dia. Bos, pagi-pagi begini sudah memanggilku. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin tahu situasi geng belakangan ini.
Kebetulan pakai kesempatan ini untuk mencari tahu dari mana geng harimau hitam menghasilkan uang. Bos tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Baik itu bisnis rentenir atau merampok, semuanya berjalan sangat aman. Apalagi aparat keamanan di kota, juga sudah banyak yang bergabung dengan kita. Sekarang geng harimau hitam kita benar-benar sedang naik daun, bos. Siapa juga yang mau naik daun bersama kalian? Aku sama sekali tidak tertarik menjadi bos mafia selamanya. Bagus, tapi itu masih belum cukup. Menurutku kita harus meningkatkan operasi kita secara besar-besaran. Entah itu perampokan atau yang lainnya. Semuanya harus mulai digencarkan. Lalu, bos, bagaimana dengan pihak pemerintah? Soal koneksiku di pihak pemerintah itu, aku sudah bilang, untuk beberapa waktu ke depan, kerajaan akan mulai memberantas mafia dan kejahatan secara menyeluruh. Ini adalah masa kejayaan terakhir kita. Kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup untung. Pemberantasan kejahatan. Benar, pemberantasan kejahatan. Sekarang kita sudah tidak bisa mempertahankan situasi saat ini. Ayo kita raup untung besar-besaran lalu segera kabur. Kalau begitu, kakak besar, aku akan sampaikan perintahnya sesuai rencanamu. Tapi, kakak besar, dua wanita cantik yang kakak minta baru-baru ini, akan segera tiba di sini. Wanita cantik? Oh, benar juga. Bukankah itu yang kakak minta? Kakak bilang untuk meneruskan garis keturunan benar. Benar. Memang aku yang bilang begitu. Lalu, kapan mereka berdua datang? Semuanya sudah sesuai dengan permintaan kakak besar. Kami sudah menangkap dua wanita yang pandai menyanyi dan menari. Nanti kakak besar pasti akan puas. Bagus. Adik kedua memang yang paling bisa diandalkan. Kalau begitu, kakak besar, aku pamit undur diri dulu. Bos, saat pergi nanti, pastikan bawa aku juga. Ya. Iya, aku akan membawamu, mimpi kau. Begitu aku sudah mendapatkan cukup uang, kau akan langsung kutendang jauh-jauh. Untuk saat ini, biarkan saja para idiot itu mencari uang untukku. Sudahlah, kalian cepat pergi sana. Banyak sekali peraknya, hahaha, kakak besar. Satu peti ini saja isinya 500 tael. Loh, 500 tael. Kalau kita punya semua barang di gudang ini, kakak besar. 4-5 ribu tael saja sudah cukup. Masih belum cukup, kita harus terus merampok. Dengan begitu kita akan dapat lebih banyak uang, kakak besar. Saat ini ada satu target yang setidaknya bisa menghasilkan 5.200 tael. Loh, 5.000 tael, anak buahku mendapat kabar bahwa kereta pembawa uang milik pemerintah akan melewati wilayah kekuasaan geng harimau hitam kita. Di dalam kereta itu setidaknya ada 5.200 tael. 5.000 tael, kalau begitu kita harus merampasnya, kakak besar, hahaha. Kalau kita lakukan itu, akan ada banyak saudara kita yang mati. Pemerintah juga pasti akan membalas dendam pada kita nanti. Kau lupa kalau kita sudah hampir tidak bisa bertahan hidup. Biarkan saja orang-orang itu memainkan peran terakhir mereka dengan baik. Kakak besar memang yang paling tegas. Dari dulu sampai sekarang selalu begitu. Saat waktunya tiba, kakak besar harus ikut. Ya, buat apa aku ikut? Kuserahkan semuanya padamu. Ini adalah misi terbesar yang pernah dilakukan oleh geng harimau hitam kita. Bos, kok bos tidak ikut? Bukannya dulu bos selalu maju paling depan. Ternyata aku memang tidak bisa menyamar terlalu lama. Lagi pula, aku ini bukanlah bos mafia yang sebenarnya. Dan hanya orang bodoh yang mau memimpin serangan di garis depan. Adik kedua, aku tidak akan menyembunyikan ini darimu lagi. Sebenarnya, aku sudah lama tidak ingin melakukan ini. Kita tidak bisa terus-terusan hidup dengan berkelahi seumur hidup kita. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan yang satu ini, kita pensiun saja, bagaimana? Kalau begitu, bos, nanti bos cukup datang dan memantau dari jauh saja, sambil menyemangati anak-anak buah kita, itu sudah cukup. Oh, tentu saja boleh. Kalau begitu, bos, setelah semuanya beres, aku akan datang menemuimu. Hahaha. Tentu saja boleh. Aku juga ingin melihat seperti apa kehebatan geng kita saat beraksi. Tapi sekarang aku harus kembali dulu. Hahaha, bagus, tarian yang sangat bagus. Menjadi bos mafia ternyata sangat menyenangkan. Tapi aku tidak mau terus-terusan menjadi incaran pihak berwajib setiap hari. Bos, malam ini, biar aku saja yang menemanimu. Ya. Aku datang ke sini untuk bersenang-senang. Jangan berani-beraninya mengaturku. Hahaha. Mainkan terus musiknya, lanjutkan tariannya. Bos. Ah, ada apa kau mencariku? Kita mau merampok, bos. Yang kita rampok ini pejabat pemerintah loh. Bukankah biasanya kita beraksi di tengah malam? Oh, benar. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Bos, apa kau tidak membawa senjatamu? Kali ini aku tidak membawanya. Baiklah kalau begitu. Aku sudah sengaja memilih beberapa orang terbaik kita. Malam ini kita akan menyergap markas mereka bagus. Ayo kita pergi baik, bos. Aku berangkat duluan. 5.200 keping perak, aku datang. Adik kedua, apa 3 orang ini benar-benar sanggup?
Tenang saja, bos. Orang-orang ini semuanya pembunuh yang sangat hebat. Kalau semuanya berjalan lancar, mungkin malam ini tidak ada satupun prajurit yang menyadarinya. Semuanya akan mati di dalam tidur mereka. Baiklah, ayo mulai beraksi, serang. Bos, malam ini rasanya lancar sekali. Ya, jangan-jangan puluhan prajurit ini. Bisa kita bereskan semuanya. Ada perampok. Habisi mereka. Bos, kamu juga majulah, bos. Maju apanya, dasar bodoh. Aku ini bukan bosmu. Gawat, aku harus cari tempat untuk sembunyi. Aku tidak bisa pakai identitas ini lagi. Tunggu sampai semuanya selesai, baru kembali seperti semula. Jadi ini perak kerajaannya. Perak kerajaan utuh 5.000 tael. Saudara-saudara, tenang saja. Kalian pasti akan dapat bagian. Terima kasih, bos kedua. Tunggu, bos besar. Bos besar kemana? Bos besar tidak boleh celaka. Dulu dia yang menyelamatkanku. Tadinya aku sudah siap turun tangan. Tak kusangka malam ini berjalan sangat mulus. Mereka pasti tidak menyangka ada orang yang berani menyerang mereka. Bagus sekali. Kalau begitu, muat semua perak kerajaan ke atas kereta kuda, dan bawa pergi semuanya. Bagus, bagus. Bos, kita untung besar. Tapi sebentar lagi prajurit pasti akan datang. Bos, sekarang kita harus bagaimana? Uang sebanyak ini, kalau kita bawa kemana-mana, pasti bakal mengundang masalah. Benar, pasti bakal merepotkan. Begini saja, panggil beberapa orang kita yang bisa dipercaya. Lalu kau pimpin mereka secara langsung. Bawa harta ini secepatnya ke kota Tianhe. Cuci uangnya, lalu simpan di tempat penukaran uang, jadikan uang kertas. Dengan begitu akan jadi jauh lebih praktis. Bos memang paling bisa diandalkan. Adikmu ini sama sekali tak kepikiran hal seperti itu. Hal seperti ini sangat mudah. Tapi adik kedua, urusan seperti ini tidak mudah dibereskan. Kau harus sangat berhati-hati. Tenang saja, kakak besar, aku akan segera membereskannya. Ini setidaknya ada 9.000 tael perak, kan? Ini benar-benar jumlah yang sangat fantastis. Wah, rasanya sungguh memuaskan. Kakak besar, pasukan dari pemerintah sedang dalam perjalanan kemari. Dalam beberapa hari lagi, mereka akan sampai di sini. Untuk apa panik? Bukankah masih ada waktu beberapa hari lagi? Aku tahu, kakak besar, kita ini bosnya. Bagaimana caranya kita pergi dari sini? Menyamar saja jadi prajurit biasa, lalu menyelinap keluar di tengah malam, beres, kan? Ide yang bagus, adik kedua. Semoga saja kita tidak salah langkah sudahlah kakak. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita harus segera pergi sekarang. Tapi kita tidak boleh pergi bersama-sama. Kita berpencar dan cari jalan keluar masing-masing. Kalau begitu, kakak besar, nanti kita bertemu di tempat biasa ya. Tempat biasa apanya? Aku saja tidak tahu harus kemana. Kita bertemu di tempat biasa. Kalau begitu, aku pergi duluan. Bos, apa kau juga akan membawaku pergi? Tentu saja aku akan membawa sayang-sayangku ini pergi. Sekarang aku mau keluar sebentar mengambil barang penting dan siap-siap. Kalian tunggu aku di sini sampai kembali, jangan kemana-mana. Kalau begitu, aku akan menunggumu di sini, bos. Tunggu gundulmu, tunggu saja kalian di situ. Uangnya sudah di tangan, aku tidak sudi meladeni kalian lagi. Dengan topeng ini di tanganku, pergi dari sini sih perkara gampang. Menjadi bos gangster ternyata asyik juga. Tapi, aku sama sekali tidak mau terus-terusan diincar oleh aparat yang menginginkan kepalaku ini. Dengan barang ini, aku bisa keluar dengan mudah. Akhir-akhir ini, kekacauan yang kita buat semakin besar. Kudengar para prajurit akan datang untuk membereskan kita. Geng harimau hitam kita tidak akan hancur, kan? Seharusnya tidak. Selama ketua masih ada, kita akan aman. Ketua kalian sudah mati, kau ini siapa? Tanpa perintah ketua, tidak ada yang boleh keluar. Salam, ketua. Saudara-saudara, ketua memberiku sebuah tugas. Tapi perjalanannya lumayan jauh. Apa kalian punya cara? Seberapa jauh pun bukan masalah. Di kaki gunung kita ada pos kereta kuda. Sepanjang tahun, tempat itu selalu berada di bawah perlindungan geng harimau hitam kita. Kau turun saja, langsung ke pos kuda itu, mau pergi kemanapun bisa. Bagus sekali, lanjutkan berjaga. Nanti ketua pasti akan memberi kalian hadiah besar. Tuan dari geng harimau hitam, Anda berencana pergi kemana? Di sekitar kota Tianhe ini, ada kota apa lagi? Di dekat kota Tianhe, masih ada kota Wenxin. Tempat itu jauh lebih besar daripada kota Tianhe, loh. Bagus, kita pergi ke sana. Kita berangkat sekarang. Baik. Silakan. Lumayan. Kabur ternyata benar-benar sukses dan gampang. Ya, selanjutnya, pergi ke rumah uang Muksi untuk menukar sedikit uang jajan. Tuan manajer,
Tukarkan 100 tael dulu untuk uang jajanku. Wah, tidak disangka tuan ini sangat royal. Uang 100 tael saja dijadikan uang jajan. Itu karena di perjalanan, aku menukar semua uangku menjadi uang kertas. Aku memang tidak bawa uang perak untuk dipakai. Masa ia makan saja harus membayar pakai selembar uang kertas? Ah, benar juga, benar juga. Tuan, uang kertas Anda ini kan dikeluarkan di kota Tianhe. Di tempat kami, ini harus dipotong biaya penyusutan. Aku hanya bisa memberimu 80% dari nilainya. Artinya, 100 tael ini hanya bisa ditukar menjadi 80 tael berapa? 80 tael? Iya, benar. Hanya bisa diberi 80 tael. Lagi pula, Anda kan tidak menyimpannya di rumah uang kota Wenxin kami, melainkan disimpan di kota Tianhe. Bukankah kalian ini cabang bank yang sama? Aduh, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah aturannya. Tapi aku sarankan padamu, ya, lebih baik segera ditukarkan saja. Kalau tidak, di kota Wenxin ini cuma ada bank Muxi milikku ini. Kau tidak punya tempat lain untuk menukarnya. Sialan, bukankah ini namanya pemerasan? Kalau tidak ditukarkan, bukankah weselku ini akan jadi kertas rongsokan saja? Masa aku harus pergi ke kota Tianhe lagi? Gila saja, aku tidak mau kembali. Tuan, Anda tidak jadi menukar. Tidak jadi, hati-hati di jalan, Tuan. Kalau mau menukar, datang saja padaku. Aku pasti akan mencarimu, tapi dengan menggunakan wajahmu. Aku tidak percaya, kau bisa terus berdiam di dalam bank itu. Pengurus, hari ini aku ada urusan, jadi aku pamit duluan. Sisanya aku serahkan padamu, ya. Baiklah, bos silakan jalan duluan. Masih berani mau merampas uangku, jangan mimpi berubah. Loh, bos, kenapa Anda kembali lagi? Ada barang yang tertinggal. Bukan, cuma mau periksa kerjaan bagaimana hasil hari ini. Biasa saja, tapi tidak sebanyak yang Anda hasilkan. Bukankah sebelumnya Anda bilang, baru saja bertemu dengan orang kaya dari luar kota? Benar, memang ada kejadian itu. Kita peras saja dia seperti biasa. Orang luar yang bawa uang sebanyak itu, kemungkinan besar sudah bermasalah di tempat asalnya. Lagi pula di tempat ini cuma ada bank kita. Kalau tidak menukar di sini, mau menukar kemana lagi? Semurah apapun nilainya, dia terpaksa harus menerimanya. Khusus memeras orang luar, ya, kalian benar-benar keparat. Kalau aku tidak bikin bank kalian ini bangkrut total, jangan panggil aku bermargasu. Dengar, kali ini kita tidak bisa bertindak seperti itu lagi. Tadi saya sudah bertanya-tanya lagi soal dia. Orang itu bukan orang sembarangan. Kalau kita menipunya, kita sendiri yang akan celaka. Benarkah? Tentu saja begitu. Kita berikan saja uangnya seperti biasa. Tentu saja, berikan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh kurang sedikit pun. Lakukan saja sesuai aturan yang berlaku. Tapi, kamu tidak boleh menceritakan masalah ini kepada siapapun. Bahkan kepadaku pun kamu dilarang membahasnya. Mengerti? Anggap saja malam ini kita tidak pernah membicarakan hal ini. Apakah latar belakang orang itu sehebat itu? Untung saja bos cepat menyelidikinya. Bos tenang saja, saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Saya masih ada urusan, saya pamit dulu. Setahu saya, orang itu akan segera datang. Baiklah, baiklah. Tolong cairkan 100 tael perak untukku. Ternyata tuan Anda tenang saja. Bos kami sudah berpesan kepada saya. Kami akan memberikan perlakuan khusus untuk Anda. Ini adalah bentuk kompensasi dari kami. Mulai sekarang, Anda tidak akan dikenakan biaya potongan apapun di sini. Padahal ini jelas-jelas uangku sendiri. Sok bicara soal tidak ada biaya potongan segala. Memangnya itu masuk akal? Sudahlah, aku mengerti. Permisi, apa ada rumah yang dijual di sekitar sini? Aku mau rumah yang kualitasnya benar-benar bagus. Di jalan timur sana ada sebuah rumah besar yang sedang dijual. Tuan bisa pergi ke sana untuk melihat-lihat. Nanti bilang saja kalau dari Bank Muxi, manajer yang merekomendasikan Tuan ke sana. Dengan begitu, Tuan bisa melewati banyak prosedur yang merepotkan. Memang sudah saatnya aku membeli rumah untuk tempat tinggal. Aku tidak mau terus-terusan tinggal di penginapan. Saya direkomendasikan oleh manajer Bank Muxi kemari. Bagaimana kondisi rumah ini? Oh, rupanya manajer yang merekomendasikan Tuan. Saya adalah makelar rumah di sini. Pekerjaan saya memang khusus menjual rumah. Dan sayalah yang bertanggung jawab atas penjualan rumah ini. Soal bagaimana kondisi halamannya, tentu saja Tuan harus melihatnya sendiri. Kelihatannya lumayan juga. Tempat sebagus ini hanya dijual seharga 3.000 tael. Menurutku, ini paling tidak bernilai 5.000 tael. Kediaman ini, sebenarnya ini dibangun oleh seorang pejabat kota Wenxin kita. Pejabat yang sangat korup dan hidung belang. Dia membangun tempat ini untuk dirinya sendiri. Namun karena sekarang orang itu sudah ditangkap, jadi harga jualnya tidak terlalu tinggi. Meski begitu, tempat ini masih sangat bagus. Tuan tidak perlu ragu lagi. Tidak jauh dari sini, adalah kediaman manajer Bank Muxi. Mengingat Tuan datang atas undangan pengurus.
Pastinya Tuan juga ingin tinggal di dekat. Manajer Bank Muxi, bukan? Hahaha, bagus sekali. Ini 3.500 tael, terimalah. Terima kasih banyak, Tuan. Mulai dari sekarang, semua yang ada di sini adalah milik Tuan. Jangan buru-buru berterima kasih, bukannya aku memberimu tambahan 500 tael. Uang 500 tael ini, gunakan untuk mencarikanku beberapa pelayan wanita yang cekatan, pelayan pria, serta kepala pelayan yang bisa diandalkan. Kediaman sebesar ini, tidak mungkin aku urus dan bersihkan sendiri. Aduh, soal itu Tuan tenang saja. Saya pasti akan mengaturnya dengan sangat beres untuk Tuan. Saya akan pergi mengurusnya sekarang juga. Kediaman ini memang lumayan bagus, ditambah lagi lokasinya dekat dengan manajer sialan itu, jadi lebih mudah bagiku untuk mengawasinya. Tapi biarlah, kita urus masalah itu besok saja. Hari ini aku ingin beristirahat dengan tenang. Tuan besar. Oh, kalian pasti orang-orang yang dicari oleh si gigi kuning, kan? Baiklah, mulailah bekerja. Lalu, kamu siapa? Saya kepala pelayan Tuan yang baru. Nama saya Sen Ning, Tuan besar. Tuan bisa memerintahkan saya jika butuh bantuan apapun. Ternyata punya banyak uang memang bisa mempermudah segalanya, ya. Tapi jangan panggil aku Tuan besar. Kedengarannya kurang enak, panggil saja Tuan muda baik, Tuan muda. Kamu masih di sini. Ini karena aku mengkhawatirkan Tuan muda Song. Apa kamu pikir orang yang aku cari tidak bisa diandalkan? Bagaimana menurutmu sekarang? Memang cukup hebat. Kalau kamu puas, syukurlah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalian tidak perlu ikut, diam saja di sini. Baik, Tuan muda. Pekerjaanmu belakangan ini cukup bagus. Inspeksi hari ini sampai di sini saja. Setelah ini aku masih harus memeriksa daerah kota Tianhe. Aku pergi dulu baik, bos. Bos memang beda ya. Auranya saja sudah sangat berwibawa. Bos, kenapa Anda kembali lagi? Berapa banyak keping perak yang ada di bank ini sekarang? Saat ini masih ada 50.000 keping perak. Gila, banyak banget. Dibandingkan dengan ini, uang di tanganku bikin aku kelihatan miskin banget. Tapi sebentar lagi, semua ini akan jadi milikku. Kerjamu bagus, tapi jumlahnya masih agak kurang. Apa kamu punya cara agar simpanan perak kita bisa terus bertambah? Ada, bos. Saat ini aku berencana untuk bekerja sama dengan beberapa pedagang lagi. Kalau berhasil, mungkin kita bisa menambah pemasukan 10.000 keping perak. Bos, manajer. Tidak kusangka, kalian berdua ada di sini. Kamu datang di saat yang tepat. Sebenarnya aku berpikir, kita bisa pakai cara lain untuk meningkatkan simpanan perak di bank kita. Coba bayangkan kalau orang-orang menyimpan 10 keping perak, dan tahun depan kita kembalikan 12 keping perak. Bukankah mereka akan menyimpan semua uangnya di bank kita? Nanti, jangan, bos. Tapi, kalau begitu, bank kita sudah tidak ada lagi kepercayaan yang tersisa. Atau kau punya cara untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar tahun depan? Bicara omong kosong apa kau ini? Persetan dengan kepercayaan. Kenapa kau tidak bahas kerugian saat kau menipuku sebelumnya? Hah? Dan sekarang kau berani menceramahiku soal kepercayaan? Tentu saja aku punya caranya. Kau lakukan saja apa yang kusuruh. Tapi saya merasa ini tidak pantas. Dasar sampah, siapa bosnya di sini? Kau atau aku? Sekarang kau boleh enyah dari sini. Kau bukan lagi manajer di sini. Bos, saya cepat enyah dari sini. Mulai sekarang, kau yang pegang kendali. Kerjakan dengan baik, dan kau bisa jadi manajer. Lakukan apa yang kukatakan tadi sekarang juga. Kau paham? Baik, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Tapi, bos, kalau kita melakukannya terang-terangan begini, pasti akan menarik perhatian pihak berwenang. Ada apa? Kau juga tidak mau melakukannya? Hah, tidak, saya akan segera melakukannya. Biarkan saja mereka terus mengeruk keuntungan. Nanti aku akan mencari tempat yang bagus, dan memindahkan semua peraknya ke sana. Lagi pula, di sana masih ada beberapa ribu keping perak milikku. Selesai sudah, uang dari bank ini datangnya cepat sekali. Hehe, ayo pergi. Tuan muda, saya sudah menemukan tempat yang aman dan tersembunyi. Cukup besar untuk menyimpan banyak barang. Bagus. Sekarang kita belum bisa membiarkan bank memindahkan uangnya ke sana. Tunggu sampai mereka memindahkan cukup banyak uang. Baru kita ambil semuanya sekaligus. Kalau tidak, datang berkali-kali bisa membuat tempatku ketahuan. Dan itu akan menjadi masalah besar. Baiklah. Mari kita semua menikmati musiknya bersama. Selama beberapa waktu ini, simpanan perak kita seharusnya sudah sangat banyak, kan, bos?
Setelah kita mulai mempromosikan program simpan 10 dapat 15, keuntungannya bertambah hingga setengahnya. Bahkan ada beberapa pedagang yang mulai meninggalkan usaha utama mereka, sampai rela menggadaikan aset demi menabung di tempat kita. Perak yang berhasil kita kumpulkan sudah mencapai 100.000 tael. Tapi, tahun depan kita setidaknya harus menyiapkan 300.000 tael perak. Hanya dengan begitu kita bisa menutupi janji manis yang sudah terlanjur kita buat, sekaligus mempertahankan operasional bisnis kita. Kalau tidak, kita pasti akan gulung tikar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu janji manis? Hah, ini sudah dikatakan oleh bos, mana mungkin tidak bisa ditepati. Hei, aku sudah punya rencana sejak awal. Kalian cukup beritahu aku, berapa banyak lagi perak yang bisa kita tarik sekarang? Kalau waktunya terus diperpanjang, seharusnya masih ada puluhan ribu tael lagi yang masuk. Hanya saja, pihak pemerintah sudah mulai mengawasi kita. Bos, bagaimana kita mengatasi masalah ini? Perak sebanyak ini terlalu merepotkan. Tapi, aku bisa menukarnya menjadi emas. Di tanganku masih ada beberapa ratus tael perak. Simpan saja untuk keperluan sehari-hari, aku yang akan membereskannya. Tapi, puluhan ribu tael yang terakhir ini memang tidak perlu. Sekarang juga, ambil semua peraknya. Dan tukarkan semuanya menjadi emas. Tapi bos, perak sebanyak ini sangat sulit untuk diurus. Memangnya aku tidak tahu, justru tugas inilah yang harus kau kerjakan. Kalau tidak, untuk apa aku mempekerjakanmu? Aku akan kembali dalam 1 bulan lagi. Dan saat itu tiba, aku hanya ingin melihat emas. Bos dari Bank Musi. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Maaf, Anda siapa? Beliau ini adalah pejabat wilayah kota Wenxin, Tuan Wang Zheng. Dan saya adalah kepala pelayannya. Oh, rupanya Tuan pejabat. Kalau ada perlu, sampaikan saja kepadaku. Tapi aku sedang sibuk, aku pamit duluan. Bos, Anda tidak boleh pergi begitu saja. Tuan pejabat kami memang mencarimu, itu benar. Aku datang ke sini bukan untuk mengobrol dengan mereka, tapi untuk berbicara denganmu. Ada urusan apa? Entah Tuan Bos akhir-akhir ini punya trik apa, sampai-sampai bisa meraup keuntungan setinggi itu tahun depan. Apa maksud Tuan pejabat? Tentu saja minta uang. Kau berani bermain simpan 10 tarik 15. Itu artinya keuntunganmu luar biasa tinggi. Aku juga tidak minta banyak, tenang saja. Serahkan separuh pendapatan tahun depan kepada Tuan pejabat. Kita lihat saja kalau kau bisa menemukanku tahun depan. Hahaha, aku tidak bisa menunggu sampai tahun depan. Yang kuinginkan adalah perak yang ada sekarang. Hanya yang ada di genggamanlah uang yang sesungguhnya. Aku juga tidak minta banyak. Perak di brankasmu, kita bagi 3/7. Kau 3, aku 7. Orang ini kenapa lebih kejam dariku ya? Sepertinya bos tidak bersedia ya. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menindakmu. Tidak masalah. Tapi aku baru saja memberi perintah, menyuruh mereka menukar semua perak menjadi emas. Biar lebih praktis. Ditukar jadi emas. Begitu juga boleh. Butuh waktu berapa lama? Aku suruh mereka bereskan dalam 1 bulan. Bagus sekali, kuserahkan padamu kalau begitu kepala pelayan. Ayo kita pergi. Jangan terburu-buru Tuan pejabat, Anda tinggal di mana? Agar nanti mudah kuantarkan langsung kepada Anda. Baik, aku ingat hei. Tuan kepala pelayan, Anda jangan buru-buru pergi dulu. Kenapa? Mau cari muka denganku? Katakanlah orang sepertimu sudah sering kulihat. Awalnya kau masih mau menghindar. Tuan pejabat kami sudah turun tangan, mana mungkin kau bisa lari? Tentu saja aku tidak berani lari. Menahan Anda untuk duduk sebentar. Hanya untuk bertanya kapan Anda punya waktu luang. Aku selalu punya waktu kapan saja. Kalau Anda ada waktu luang, datanglah ke kedai uang kami setiap hari untuk memberi arahan selama beberapa jam. Asalkan Anda datang sehari sekali, saya akan memberi Anda 200 tahil perak. Kenapa cuma 200 tahil perak? Bos, aku peringatkan kau, ya, semua uang yang kau berikan ini akan kuserahkan sepenuhnya kepada Tuan pejabat. Kau bukan sedang mengambil hati diriku, tapi sedang mengambil hati Tuan pejabat kita. Saya sungguh tidak punya pilihan lain. Bukannya sebelumnya sudah saya bilang, kalau semua perak sudah ditukar menjadi emas. Sekarang persediaan perak kami memang sedang tidak cukup. Anda cukup datang selama beberapa jam saja setiap harinya. Setelah tiba, Anda tidak perlu melakukan apapun. Cukup berpura-pura mengawasi saja. Selama Anda berada di sini, Anda bebas mau minum teh atau bersantai sesuka hati. Kalau begitu, besok, saat Anda bertemu dengan staf pengurus kami, langsung saja bilang kalau ini adalah perintah saya. Ternyata kedai ini benar-benar diincar oleh pihak pemerintah. Tapi sayangnya, malah diincar oleh pejabat korup. Berani-beraninya dia minta pembagian 70-30 padaku. Padahal aku sudah bersusah payah menunggu selama beberapa bulan ini. Dia malah minta jatah 7 bagian dariku. Mimpi saja sana. Tapi,
Sekarang aku sudah mengantongi jadwal kegiatan kepala pelayan itu. Nanti begitu dia pergi, aku akan menyamar menjadi dirinya. Saat itulah aku akan menyelidiki baik-baik apa saja kelemahan pejabat korup ini. Siapa tahu, malah dia yang akan berbalik memberiku uang. Menyuruhmu pergi memberi arahan adalah sebuah kesempatan emas. Meski perak yang mereka berikan sedikit, tapi itu memudahkanmu untuk terus mengawasi gerak-gerik mereka. Kalau mereka menunjukkan tanda-tanda memindahkan perak dan emas, kau harus ingat untuk segera memberitahuku. Diingat, tuan saya akan segera berangkat. Kepala pelayan itu pasti sudah pergi ke kedai uang. Tapi ini adalah kesempatan emasku, kalau nanti berpapasan. Pokoknya aku harus mencari cara untuk mengelabuinya. Aku akan masuk ke sana dan mencari cara untuk menggali informasi. Untuk mencari tahu kelemahan si keparat itu. Gila, berlebihan sekali ini. Apa pantas seorang pejabat punya rumah semewah ini? Astaga! Di mana ya letak gudang mereka? Pasti banyak harta berharga di dalamnya. Berhenti. Tuan Kepala Pelayan, di mana Tuan Besar sekarang? Lapor, Tuan Kepala Pelayan. Tuan Zeng sedang bersenang-senang dengan selir barunya di kamar sayap. Sepertinya akan memakan waktu yang cukup lama. Tuhan benar-benar memihakku. Ikut aku ke gudang. Baik Tuan, hamba akan mengikuti dari belakang. Sekalian aku bisa mempelajari tata letak tempat ini. Tuan Kepala Pelayan, kita sudah sampai. Panggilkan tukang kunci kemari. Tuan, gembok mana yang ingin dibuka? Gembok yang ini. Sekalian buatkan kunci duplikatnya untukku. Ini kuncinya, Tuan simpanlah baik-baik. Ingat, tutup mulut rapat-rapat soal kejadian hari ini. Kalau Tuan Besar tahu kuncinya hilang, beliau pasti akan murka. Hamba sangat mengerti, Tuan. Bagus kalau mengerti. Bilang juga pada pelayan yang memanggilmu tadi, bawa rahasia ini sampai mati. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Mulai sekarang, jangan pernah mengungkit hal ini di depanku. Baik, hamba akan segera memberitahunya. Pejabat korup ini setidaknya punya 100.000 tael perak. Belum lagi harta sebanyak ini. Kalau semuanya dijual, bisa-bisanya uang sebanyak ini bukan milikku. Astaga, ternyata ada buku kas juga. Di sini tertulis jelas siapa saja yang memberi suap sedikit, atau siapa yang tidak memberi sama sekali. Benar-benar sesuai dengan pepatah itu. Aku tidak ingat siapa yang memberi, tapi aku ingat betul siapa yang memberinya sedikit. Asalkan aku menyalin beberapa catatannya. Sebagai bukti kalau aku pernah menyelinap ke sini, aku bisa mengendalikan kelemahan Wang Zeng. Cepat atau lambat, semua barang ini akan menjadi milikku. Hari ini keberuntunganku benar-benar bagus. Cepat sekali pulangnya. Aku tidak boleh membiarkanmu melihat wajah asliku. Berubah jadi orang biasa saja. Ah. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Siapa aku itu tidak penting. Yang terpenting adalah... Kenapa Tuan Pelayan terlihat begitu panik? Lagi pula, tidak ada gunanya meskipun kamu mengambilnya. Kalau kami bisa mengambilnya untuk yang pertama kali, maka kami juga bisa mengambilnya untuk yang kedua kali. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kamu tidak pantas tahu siapa orang di belakangku. Lagi pula, kamu belum cukup pantas untuk berbicara denganku. Panggil Wang Zeng kemari. Bagaimana bisa kamu punya informasi dari buku kas itu? Memangnya itu penting? Yang penting adalah, tuanku sekarang memegang kelemahanmu. Kalau kamu tidak mau rahasiamu terbongkar, caranya sangat mudah. Serahkan uangnya. Harta karun di gudangmu itu benar-benar sangat banyak. Iya, tapi tuanku tidak menginginkan barang-barang koleksimu itu. Tuanku hanya menginginkan uang. Besok pada waktu yang sama, siapkan 100 tael emas. Berapa? 100 tael. Tuan, Anda kenapa? Tuan Besar, kalau Anda terus pura-pura pingsan, harganya jadi 200 tael. Tidak bisa, 100 tael emas itu terlalu banyak. Kamu pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Salah, aku sedang memberitahumu. Tuanku itu bukan orang sembarangan. Beliau bisa dengan sangat mudah melaporkan masalahmu ini ke atasan. Lagi pula, 100 tael emas ini nilainya kan cuma setara dengan 1000 tael. Padahal kamu sudah menggelapkan dana sampai ratusan ribu tael. Bahkan mungkin sampai 200.000 tael perak. Jangan bilang kalau kamu tidak punya uangnya. Besok pada waktu yang sama, akan ada orang yang datang lagi ke sini. HMPH. Beraninya dia mengancamku, hei, pelayan. Cepat selidiki latar belakang bajingan itu. Sialan, kalau sampai aku tahu siapa dia, aku pasti akan membunuhnya. Baik, tuan saya akan segera menyelidikinya. Tuan, sekarang, biar saya bantu Anda masuk dan beristirahat dulu. Setelah keadaan Anda membaik, saya akan pergi menyelidikinya. Apakah 100 tahil emasnya sudah siap? Bagus, bagus. Besok, siapkan 150 tahil emas lagi. Berapa? Kenapa kalian terus meminta dan jumlahnya malah naik? Kalau banyak bacot lagi, aku naikkan jadi 200 tahil.
Jumlah yang diminta tuanku ini belum ada apa-apanya. Besok aku akan datang lagi. Astaga, 100 tahil ini ternyata berat juga. Beberapa hari lagi, aku harus membawa kereta kuda ke sini, biar lebih gampang membawanya. Sialan, ternyata orangnya ganti lagi. Kenapa latar belakang keparat ini susah sekali diselidiki? Identitas semua orang itu sama sekali tidak saling berhubungan. Jangan-jangan dia bisa berubah wujud menjadi siapa saja. Bagaimana dengan kereta kuda yang kusuruh siapkan? Tuan muda, semuanya sudah siap. Bagus, bagus. Nanti pergilah ke ruang kas, ambil 50 tahil perak untukmu. Terima kasih, Tuan muda. Uang dan keuntungan adalah cara paling ampuh untuk membeli kesetiaan. Asalkan uangnya cukup, kepala pelayan ini pasti bisa kuandalkan. Tapi aku tetap harus waspada kepadanya. Ada apa ini? Apa kalian sudah tidak mau memberikan uangnya? Ah, lagi pula dengan tarik ulur selama beberapa hari ini. Totalnya sudah lebih dari 1000 tahil emas yang kuminta. Kalau ditukar jadi perak, nilainya sudah lebih dari 10.000 tahil. Meskipun secara keseluruhan tidak terlalu banyak, tapi pejabat korup seperti dia, diminta mengeluarkan 1 tahil perak saja pasti tidak akan rela. Anda pasti orang yang ditugaskan untuk hari ini. Tuan di belakang Anda itu benar-benar sangat berhati-hati. Ya, setiap hari dia bisa menyuruh orang yang berbeda untuk mengambil emasnya. Baguslah kalau Anda sadar, meskipun Anda adalah seorang pejabat daerah, tapi kedudukan tuanku tidak kalah hebat dari Anda. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Aku sudah meladeninya selama setengah bulan dan menyelidikinya selama itu juga. Tapi hasilnya benar-benar nihil. Begini, hari ini, persediaan emas kami memang agak kurang. Tapi sekarang sedang disiapkan, butuh sedikit waktu. Bagaimana kalau Tuan duduk-duduk dulu di pavilionku? Tidak, aku tunggu di sini saja. Kami sungguh sudah tidak punya emas lagi. Tuan tahu Bang Muksi, kan? Mereka juga terus-terusan memborong emas. Kami kalah bersaing dari mereka. Masa seorang pejabat kalah bersaing? Tolonglah, beri aku waktu 1 hari lagi. Sebentar lagi, kepala pelayanku akan pergi ke Bang Muksi. Nanti akan kusuruh dia bertanya. Siapa tahu bisa membawa pulang sedikit emas lagi. Jangan-jangan memang sudah tidak ada emas lagi. Tidak bisa, aku harus cari celah untuk masuk dan memeriksanya baiklah. Kalau begitu, aku tunggu di pintu belakang ini. Baik. Kepala pelayan, cepat pergi ke Bang Muksi. Baik, Tuan. Kalau begitu, Anda tunggu saja di sini dulu. Aku kembali ke dalam dulu. Baiklah. Keparat sialan, sepertinya aku harus secepat mungkin memindahkan semua harta karunku. Aku tidak bisa menemukan majikan brengsek itu, dan kelemahanku masih ada di tangannya. Kalau terus-terusan begini, aku bisa hancur. Memohon pun percuma. Padahal aku pernah melihat gudang kalian. Harta di dalamnya pasti sangat banyak. Biar kulihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Cepat. Susah payah aku mengulur waktu. Cepat pindahkan semuanya. Buset. Orang ini benar-benar sudah panik. Aduh, kalian ini benar-benar tidak berguna. Sudah, jangan dipungut lagi. Sudah tidak ada waktu. Pindahkan dulu, nanti baru dipungut. Cepat. Ini mau dipindahkan kemana? Kepala pelayan, apa maksud Anda? Cepat katakan. Bukankah aku baru saja bertanya? Aku tidak tahu. Seingatku, tempatnya ada di dalam hutan lebat. Bukankah Anda yang menunjukkan jalannya? Sudahlah, aku mengerti. Cepatlah jalan. Sepertinya ini menuju ke arah timur. Wilayah timur sebesar itu, pasti susah mencarinya. Sepertinya aku cuma bisa menelusurinya ke atas. Aku tidak akan membiarkan pejabat korup itu lolos. Paling-paling, nanti aku tinggal menyamar jadi petugas penyelidik saja. Tuan muda, ada urusan penting apa memanggilku mendadak selarut ini? Bawa surat ini. Antarkan ke kantor pemerintahan kota Tianhe. Ke kota Tianhe, di kota Wenxin. Surat ini tidak akan membuahkan hasil apapun. Hanya dengan mengirimnya ke kota Tianhe baru bisa berhasil. Sudah, jangan banyak tanya, cepat berangkat sana. Uang, si brengsek Wang itu berani-beraninya membawa pergi uangku. Entah bagaimana persiapan di pihak bank sana. Hahaha, ya ampun, 10.000 tael emas. Gila, kita untung besar. Benar-benar memuaskan. Bos, 10.000 tael emas ini sudah disiapkan. Kapan emas ini mau dikirimkan kepada Tuan Wang? Tuan Wang, menyelamatkan dirinya sendiri saja dia sudah tidak mampu. Dia akan segera kabur. Hah, apa maksud bos? Waktu itu Tuan Wang datang menemui bos. Sudah jelas dia mau meraup banyak keuntungan. Lagi pula, orang itu selalu saja serakah dan minta jatah besar. Masa aku membohongimu? Kamu tidak perlu mengirimnya. Kedepannya dia juga tidak akan berani datang lagi. Bos memang paling hebat. Sekarang juga, siapkan beberapa orang terpercaya untuk mengirimnya ke tempat ini. Emas ini baru benar-benar aman kalau dikirim ke tempat ini. Siap bos, saya pasti akan membereskannya dengan baik. Kerjakan saja, tenanglah. Si Wang Zeng itu pasti akan tamat riwayatnya. Uang kita juga akan kembali. Baik bos, saya permisi dulu.
Hehe, kirim dulu ke tempat sementara. Nanti setelah itu, baru aku suruh pelayan di kediaman untuk memindahkannya ke tempat yang aman. Dengan begini risikonya jadi jauh lebih kecil. Sisanya tinggal menunggu kabar dari pihak kota Tianhe. Begitu pihak istana turun tangan, nanti aku akan mencari cara untuk memberi petunjuk. Ini. Ini sudah lebih dari setengah bulan. Sen Ning. Ada kabar apa? Memang seperti dugaan Tuan Muda. Belakangan ini benar-benar ada pasukan yang akan datang ke kota Wenxin. Sepertinya mereka datang khusus untuk urusan pejabat Wang. Sudah kuduga. Pejabat Wang pasti tidak akan bisa kabur. Tuan Muda memang perencana yang sangat brilian. Rencana yang brilian itu butuh tindakan nyata. Sini, kamu duduk di sini dan lanjutkan memancing. Aku harus pergi. Tuan Muda ikannya bagaimana? Siapa kamu? Di dalam sedang ada penyelidikan. Cepat pergi dari sini. Aku tahu di dalam sedang ada penyelidikan. Lagi pula aku juga punya petunjuk yang sangat penting. Petunjuk apa? Waktu aku kebetulan lewat sini hari itu, aku melihat pelayan tuan pejabat sedang mengemudikan kereta kuda, melaju kencang ke arah timur. Benarkah itu? Tentu saja benar. Tapi lokasi tepatnya aku sama sekali tidak tahu. Kamu bilang kamu melihat pelayan pejabat Wang Zheng mengendarai kereta kuda ke arah timur kan? Benar. Apalagi di dalamnya juga penuh dengan emas, perak, dan berbagai perhiasan. Aku juga mendengar pelayannya bilang, sepertinya barang itu mau dibawa ke arah timur menuju sebuah hutan kecil yang lebat bagus sekali. Ayo kita kejar. Nah begitu baru benar. Biar kulihat di mana sebenarnya barangku disembunyikan. Aku harus segera mengikuti anjing pemburuku ini. Mari kita lihat di mana sebenarnya harta karunku itu disembunyikan. Di depan ada sebuah rumah. Ayo kita periksa ke sana. Pejabat korup Wang Zheng, cepat keluar dan menyerahlah sekarang juga, supaya kamu bisa terbebas dari hukuman fisik. Kalau tidak, metode pengawal kekaisaran kami ini tidak akan bicara baik-baik denganmu. Aku ini difitnah. Aku sudah mengirimkan sepucuk surat untuk Yang Mulia Kaisar. Beliau pasti akan datang menyelamatkanku. Kurang ajar. Sudah saat seperti ini, kau masih saja mencoba menipu orang lain. Tangkap dia. Kau. Beraninya kalian melakukan ini padaku. Aku ini Wang Zheng. Diam, tutup mulutmu. Kau ini pejabat korup yang melanggar hukum. Ikat dia dan bawa dia kembali. Sekarang kau tertangkap basah beserta barang buktinya. Kalian berdua, tetaplah di sini. Jaga barang sitaan yang ada di dalam gubuk kayu itu. Aku akan membawa orang ini kembali dulu. Besok baru kita kirim kereta kuda untuk mengangkut semua barang ini. Masih saja mengaku-ngaku sebagai pedagang istana. Dan soal ruangan yang penuh dengan barang sitaan itu. Hehe, barang sitaan apa maksudnya? Bukankah itu semua milikku? Sekarang aku sudah tahu waktu dan lokasi tepatnya. Aku harus segera mencari orang untuk mengangkut semuanya. Waktunya sangat mendesak. Kita harus berangkat sekarang juga. Kalau harus menunggu sampai besok, kereta kuda milik pengawal kekaisaran pasti sudah tiba. Siapa di sana? Pengawal kekaisaran sedang bertugas. Cepat menyingkir. Bos, Anda sudah datang. Semuanya aman terkendali. Aku datang lebih awal untuk mengangkut harta ini kalian semua. Cepat angkut semua barang sitaan ini ke atas kereta. Kalian berdua, pulanglah duluan. Biar aku yang mengawal sisa barangnya baik, bos. Gampang banget ternyata. Hanya dengan memakai topeng ini, aku bisa menjadi orang lain. Dan bebas menggunakan kekuasaan mereka sesuka hatiku. Selanjutnya, aku tinggal membawa semua barang ini ke tempat persembunyian hartaku. Baiklah, ayo kita jalan. 10.000 tael emas. Harta karun emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya mantap sekali. Terima kasih banyak, Tuan. Tuan benar-benar dewa penolong kami. Ingat, kalau kerjaan kalian beres, akan ada imbalannya. Tapi kalau sampai gagal, jangan lupa, aku ini pengawal kekaisaran. Kalian semua akan tamat nanti. Sekarang kalian boleh pergi. Cukup tinggalkan 1 ekor kuda saja untukku. Ya. Baik. Ketegasan dan kebaikan harus berjalan seimbang. Dengan begitu, aku baru bisa mengendalikan mereka harta karun ini. Setidaknya bernilai 300.000 tael perak. Sekarang aku benar-benar akan menjadi orang kaya. Besok mau foya-foya di mana? Ya, bagaimana kalau pergi ke pavilion Tingxiang saja? Kudengar ada primadona baru di sana. Permainan kecapinya lumayan bagus. Ada kabar apa di kota akhir-akhir ini? Tuan Gubernur sudah ditangkap, tapi uang hasil korupsinya lenyap tak berbekas. Kabarnya, ini ada hubungannya dengan komandan pengawal kekaisaran. Sekarang, komandan itu sudah ditangkap, dan sedang dikirim ke ibu kota. Lalu, ada juga Bank Muxi. Saat ini, bank di kota Wenxin itu sudah benar-benar bangkrut. Semua pengurusnya sudah kabur. Rasakan itu, Nona cantik. Mainkan satu lagu lagi. Cih, dasar gembel. Beraninya pamer uang perak yang cuma segitu. Nona cantik.
Menarilah satu lagu lagi. Besok kamu harus datang ke kediaman tuan muda kami, kediaman Song, dan bermain musik untuk tuan muda kami. Paham tidak? Tidak masalah. Nanti, aku akan menyanyikan apapun yang tuan muda ingin dengar. Tapi, pertunjukanku hari ini sudah selesai. Sampai jumpa, semuanya. Siapa nama, saudara, untuk apa kau menanyakan hal ini? Namaku Yusan. Aku adalah seorang pedagang kekaisaran. Pedagang kekaisaran. Sebelumnya, gubernur itu bilang kaisar akan datang menyelamatkannya. Tidak kusangka dia benar-benar datang. Tapi sayang sekali, datangnya terlambat. Gubernurnya sudah ditangkap. Komandan pengawal kekaisaran juga sudah dikirim ke ibu kota. Aku cuma ingin bertanya. Kenapa emas di tanganmu ada sebanyak ini? Sejauh yang aku tahu, belakangan ini seluruh kota Wensin, serta pasokan emas di beberapa kota sekitarnya, sudah sangat menipis. Tapi kau sama sekali tidak terlihat kekurangan. Kau mau memancing informasi dariku? Ya, kaisar datang kemari pasti akan menyelidiki masalah pejabat daerah itu. Mulai sekarang aku harus lebih berhati-hati. Memangnya kenapa? Aku ini bukan orang miskin. Hahaha. Masuk akal juga. Pemuda ini tidak bisa diremehkan, menghamburkan emas bagaikan air mengalir, dan dia bahkan enggan memberitahukan namanya padaku. Tapi, memangnya kenapa? Bukankah kau tinggal di kediaman Song? Kebetulan sekali, besok primadona itu akan pergi ke kediaman Song. Aku tinggal menggunakan uang untuk menyuapnya saja. Berani mengadu kekayaan dengan kaisar sepertiku, kau belum pantas. Kenapa, kau tidak mau uang? Lalu apa yang kau inginkan? Sebenarnya, hamba masih punya satu lagu spesial yang ingin hamba persembahkan untuk tuan muda Song. Tapi di sini kurang pantas. Oh, ada lagu semacam itu. Ayo. Sen Ning, kau tidak perlu ikut. Apa ini? Wanita cantik ini agak mencurigakan. Tuan muda Song, biar hamba yang tampil untuk Anda. Mendekatlah sedikit. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Aku justru ingin melihat apa yang ada di tanganmu itu. Sen Ning. Ada perintah, tuan muda. Coba periksa, benda apa ini? Ini sepertinya ini obat bius. Bukan begitu. Kalau kau tidak mau bicara, jangan harap kau bisa keluar dari kediaman ini hari ini. Hamba tidak mungkin memberitahu Anda. Kau takut menyinggung tuan itu, lalu kau pikir berani menyinggungku. Cepat katakan. Kalau tidak iya, itu Tuan Yunshan. Aku cuma bisa memberitahumu ini. Astaga, ternyata tuan bagaimana aku mengatakannya. Ya, ternyata kau, Lao Peng. Kau boleh pergi sekarang ya? Tuan, apa yang baru saja Anda bilang sebagai kecelakaan? Dia adalah teman baikku, apalagi dia ada di sebelah. Aku akan memanggilnya kemari. Tuan Yusan, tak kusangka Anda benar-benar ada di sini juga. Aku cuma datang untuk bersenang-senang. Aku dan Song Sao itu teman yang cukup baik. Tapi, bagaimana kau bisa ketahuan? Padahal aku sudah bersusah payah mengelabui tuan muda Song itu, membuatnya berpikir kalau aku ini teman baiknya. Tapi, apa kau masih ingat apa yang harus kau lakukan? Iya, ini memang salahku. Tentu saja aku ingat apa yang harus kulakukan. Bagaimana kalau kita mulai mencari sekarang? Kita periksa kamar tuan muda Song. Siapa tahu ada informasi tentang pejabat daerah, atau petunjuk tentang emas itu. Tidak perlu karena kau sudah ketahuan. Tempat ini sangat berbahaya. Bukankah hari ini Tuan Muda Song sudah memberimu banyak uang? Ambil saja emas-emas ini dan cepatlah pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke kota Wensin lagi, ingat itu baik-baik. Aku cuma bisa menolongmu sekali ini saja. Kalau kau sampai bertindak ceroboh lagi, kau tidak akan bisa lolos. Terima kasih, Tuan. Tunggu dulu. Kau masih ingat di mana aku tinggal? Ingat, Anda tinggal di kediaman terbesar yang ada di Jalan Barat.
Niatnya aku mau menyuruhmu ke rumahku untuk mengambil sedikit emas dan perak. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya itu kurang aman. Begini saja, ini ada sekeping emas. Ambil ini dan cepatlah pergi. Terima kasih, Tuan. Tuan Yusan, ya. Lawan yang satu ini tidak bisa diremehkan. Baru pertama kali bertemu saja dia sudah mencurigaiku, dan bahkan langsung menyerang. Aku harus menyingkirkannya lebih dulu. Mumpung sang primadona sudah pergi. Aku akan memanfaatkan identitas ini untuk mendekatinya. Saya datang untuk menemui Tuan Besar. Urusan yang ditugaskan beliau sudah kuselesaikan. Tuan sudah mengatur segalanya dari awal. Biar kuantar kau ke ruang rahasia untuk menemui beliau. Perjalananmu kali ini pasti sia-sia, kan? Cepat sekali Tuan menyimpulkannya. Itu sudah pasti, kan? Aku menyuruhmu mencari informasi apapun yang mungkin berguna, atau barang berharga, tapi kau malah pulang dengan tangan kosong. Kenapa? Apa Tuan Muda Song itu memberitahukan semuanya padamu? Benar, saya memang sudah mendapatkan beberapa informasi. Bagaimana kalau Tuan mendekat sedikit? Oh, kau kenapa kau? Kau benar-benar orang yang luar biasa. Pantas saja pejabat daerah sangat mengandalkanmu untuk datang, menyelamatkannya. Tapi kau pasti tidak menyangka aku punya trik ini, kan? Meskipun kau membunuhku, kau tidak akan bisa kabur. Aku tinggal berubah menjadi dirimu saja, kan? Kau memang lawan yang tangguh, tapi kau tidak akan pernah bisa menebak kemampuanku. Aku akan mengunci rapat ruang rahasia ini, lalu menjalani hidup yang indah sebagai dirimu. Dan memindahkan seluruh asetmu. Sepenuhnya atas namaku. Bahkan kaisar pun bagiku hanyalah seperti dompet yang bisa kugunakan dan kubuang sesuka hati. Wah, kediaman ini ternyata sama besarnya dengan milikku. Mencari ruang baca saja butuh waktu cukup lama. Tapi, ya, tidak ada yang berani protes. Inikah aset milik kaisar? Pasti nilainya sangat fantastis. Biar ku periksa lebih teliti. Wah, memang tidak salah kalau dia itu kaisar. Punya dukungan penuh dari kerajaan. Aset sebanyak ini, semuanya milik Yusan. Bahkan Bang Muxi pun miliknya. Haha, kali ini aku benar-benar ketiban rezeki nomplok, tapi... aset sebanyak ini. Kalau dijual pun agak merepotkan. Tidak banyak orang yang sanggup membelinya. Sepertinya, aku hanya bisa diam-diam mengalinamakannya menjadi milikku. Kalau semua aset ini digabungkan, pastinya, nilainya mencapai tingkat 10 juta tael perak. Yang aku lakukan sebelumnya benar-benar cuma main-main saja, hah. Uang yang dikorupsi bupati itu bahkan tidak ada apa-apanya. Dengan stempel ini, lalu menyamar menjadi Yusan untuk memberikan perintah. Bukankah semua ini akan menjadi milikku? Tambang garam, besi, dan bank. Kaisar, bisnis yang dijalankan Tuan Besar ini benar-benar sangat menguntungkan. Dalam setahun, bagi hasilnya saja mencapai beberapa juta. Tapi sekarang, semuanya adalah milikku. Di sini tertulis, masih ada 3 juta tael perak di dalam pembukuan. Bukankah semuanya ini juga sudah jadi milikku? Ah. Serahkan dokumen-dokumen ini kepada bawahan kita. Biarkan mereka yang mengurusnya. Satu hal lagi. 3 juta tael perak di dalam pembukuan itu harus dipindahkan sekarang juga, kau mengerti? Ketua, apakah Anda yakin ingin melakukannya? Ini adalah perintah rahasia keluarga kerajaan. Perintah rahasia dari kerajaan. Benar, aku tahu ini perintah rahasia kerajaan. Makanya kau harus melakukannya dengan teliti. Jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Dan ingat, tutup mulutmu rapat-rapat, paham? Saya mengerti, saya akan segera pergi. Tunggu, di bagian paling bawah ada sebuah lokasi. Cari beberapa orang kepercayaan untuk mengantarkan peraknya ke sana. Kita ini sedang menjalankan tugas kerajaan. Mengerti, kalau dipikir-pikir lagi. Bawa sekelompok orang untuk mengangkut barangnya. Setelah pengangkutannya selesai, habisi saja mereka semua. Bagus, bagus, lakukan seperti itu, baik, ketua. Cara kerja kaisar memang luar biasa kejam, ya, aku bahkan tidak pernah terpikirkan sampai ke sana. Astaga. Sudah sibuk semalaman. Sudah waktunya pulang dan beristirahat dengan tenang.
Tapi, identitas Yuseng ini, masih harus kugunakan untuk beberapa waktu ke depan. Santai saja, aku cuma mampir untuk melihat-lihat. Lagi pula, kalau aku mati atau menghilang sekarang, itu akan terlihat sangat mencurigakan. Bagaimana caranya agar Yuseng bisa menghilang tanpa menimbulkan kecurigaan? Atau mati begitu saja? Tuan Besar, ini adalah laporan keuangan kita baru-baru ini. Pendapatan kita sudah menyusut drastis. Dan ini juga sudah menarik perhatian keluarga kerajaan. Sepertinya pihak kerajaan akan mengirim orang untuk menyelidikinya secara langsung. Lagi pula, sebagian besar, aset yang kita pegang adalah milik keluarga kerajaan. Apakah ada informasi yang bisa dipercaya soal pabrik obat itu? Sepertinya, putra mahkota sendiri yang akan datang. Meskipun kemampuannya sangat payah, tapi orang-orang di sekitarnya pasti akan mengusut masalah ini sampai tuntas. Tuan Besar, apakah semua hal yang kita lakukan ini benar-benar atas perintah dari keluarga kerajaan? Tentu saja tenanglah. Kau hanya perlu melakukan tugasmu dengan baik. Baik, Tuan. Putra mahkota akan datang. Kalau begitu, bagaimana jika aku berubah menjadi putra mahkota? Hahaha. Ini benar-benar kesempatan emas. Mengingat putra mahkota akan datang untuk menyelidikinya. Aku hanya perlu menunggunya datang mengantarkan diri. Dan untuk identitasku sebagai Yusan ini, bisa langsung dihilangkan saja. Orang-orang pasti akan mengira kalau Yusan telah melarikan diri karena takut dihukum. Kau harus melukisku, dengan sangat tampan dan menawan. Tidak masalah, Tuan Muda Song saya pasti akan melukisnya dengan sangat baik. Tuan Muda, ada sedikit masalah. Ada apa? Pengawal istana yang muncul di sekitar kediaman kita, jumlahnya semakin banyak. Lagi pula, bukankah putra mahkota baru saja tiba di kota Wensin 1 minggu yang lalu, untuk menyelidiki kasus hilangnya aset milik Kaisar? Jangan-jangan, mereka sudah mencurigai kita. Ya ampun, akhirnya kau datang juga, Yang Mulia Putra Mahkota. Sekarang, giliran aku yang akan menikmati hak istimewa keluarga kerajaan. Sekalian saja aku cuci bersih semua bisnisku ini. Atau mungkin, aku bisa langsung menjadi Kaisar yang selanjutnya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Siapa pemilik kediaman Song ini? Perkenalkan, hamba, bernama Song Hao. Bolehkah hamba tahu, Anda ini siapa? Kau belum pantas tahu siapa aku. Tapi, tak masalah ku beritahu. Akulah ahli strategi terkuat nomor 1 di kediaman Putra Mahkota. Guo Fei, hahaha. Oh, sungguh sebuah kehormatan. Ternyata Tuan Penasihat Guo. Entah apa tujuan Tuan datang ke kediaman hamba ini. Karena kami menemukan bahwa Yusan yang kabur ketakutan itu, sepertinya pernah punya urusan denganmu sebelumnya. Ternyata kalian baru mulai menyelidiki ya. Benar, hamba dan Tuan Yusan memang pernah bertemu 1 kali. HMPH, berarti kalian memang ada hubungan. Cepat katakan, apa kau tahu kemana dia memindahkan semua hartanya? Kusarankan kau bicara sejujurnya. Kalau tidak, tunggu saja sampai kami menemukannya. Mengenai masalah ini, hamba memang punya sedikit informasi. Tapi informasi ini sangat penting. Hamba harus menyampaikannya langsung kepada Putra Mahkota. Aku tadi cuma menggertakmu. Tidak kusangka ternyata kau sungguhan tahu. Kalau begitu, mohon Tuan Guo bawa hamba menemui Putra Mahkota. Putra Mahkota? Putra Mahkota sedang bersenang-senang di paviliun Ting Siang. Lain hari saja. Kalau begitu, hamba hanya bisa menunggu lain hari. Ya, lain hari saja. Nanti kalau Putra Mahkota sudah siap, aku akan membawamu menemuinya. Tapi sekarang, kau tidak diizinkan keluar selangkah pun dari sini. Tuan Penasihat, tunggu sebentar. Bagaimana hamba bisa membiarkan Tuan pergi begitu saja? Apapun yang Tuan sukai, hamba bisa menyiapkannya. Hahaha. Aku ini ya, paling suka dengan orang yang pengertian sepertimu. Sejujurnya saja. Aku tidak gila kekuasaan dan tidak gila wanita. Aku cuma suka makan. Pergi, siapkan hidangan mewah untuk Tuan Penasihat dan para pengawalnya. Tuan-tuan sekalian, silakan lewat sini. Bagus, bawakan semua makanan enak itu kepadaku. Benar-benar penasihat bodoh. Tapi, ini juga sebuah kesempatan emas. Pas sekali, aku bisa memanfaatkannya untuk melihat langsung wajah Putra Mahkota. Nanti kalau ada masalah apapun, aku bisa dengan mudah menyelesaikannya dengan menggunakan identitasnya. Benar saja dugaanku. Putra Mahkota pasti ada di sini. Ini kan ruangan paling eksklusif di paviliun Ting Siang. Aku sendiri sudah tidak terhitung berapa kali datang ke sini. Di mana Yang Mulia Putra Mahkota? Yang Mulia Putra Mahkota ada di dalam. Tapi, apakah Tuan Penasihat mau masuk sekarang? Aku punya informasi penting. Minggir. Manisku, pinggangmu ramping sekali ya. Yang Mulia Putra Mahkota, kalau aku sampai mengandung anakmu, apakah kelak anak ini bisa menjadi kaisar? Nanti setelah aku menjadi kaisar, siapa yang akan jadi Putra Mahkota, itu mutlak keputusanku. Yang Mulia Putra Mahkota, kasus Baginda Kaisar sudah ada titik terangnya.
Memang pantas jadi penasihat kepercayaanku. Cepat katakan, sejauh mana penyelidikanmu? Orang itu bernama Song Hao. Menurut penyelidikan, dia pernah berselisih dengan Baginda Kaisar. Lalu, apa dia orang jahat? Saat ini belum bisa dipastikan. Tapi yang mulia, Anda nikmati saja waktu Anda di sini. Hamba pasti akan membereskan semua masalah untuk Anda. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, aku akan bersenang-senang di sini dengan manisku ini. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikan tugas ini. Namun, Yang Mulia Putra Mahkota, saat ini hamba kekurangan orang. Bolehkah hamba memakai 2 pengawal kekaisaran yang ada di luar? Pakai saja mereka. Kalau belum ada hasil, jangan berani-berani kembali menggangguku. Putra Mahkota benar-benar mudah diatur. Dia cuma bersenang-senang di sini setiap hari, lalu menyerahkan orang-orang di luar untuk kugunakan. Kau nikmati saja kesenanganmu di sini selagi aku membodohimu. Sementara nanti aku akan bekerja lembur di luar, tanpa perlu khawatir akan berpapasan denganmu. Tuan Penasihat, apakah ada perintah dari Putra Mahkota? Yang Mulia Putra Mahkota akan segera keluar. Kalian pergilah menyetor nyawa sana. Siap, Tuan. Mulai sekarang, akulah Putra Mahkota. Sekarang, aku akan mengadili diriku sendiri. Kapan aku kembali? Aku baru saja selesai makan dan datang dari sana. Kapan aku memberi kalian perintah untuk pergi ke sana? Wah, kalian kembali cepat juga. Tapi kebetulan sekali, aku sudah menjadi Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota, hamba sudah menemukan petunjuk. Ada hubungannya dengan Song Hao dari kediaman Song. Mari kita tangkap dia sekarang agar tugas kita selesai. Mana bisa kau yang memutuskan hal ini? Antar aku untuk memeriksanya. Baik, kalau begitu mari kita pergi ke kediaman Song. Maaf, hamba tidak tahu Yang Mulia Putra Mahkota dan Tuan Penasihat Militer datang. Maafkan hamba karena tidak menyambut kedatangan kalian di depan. Tidak apa-apa, santai saja. Di mana tuanmu? Tuan beliau sedang keluar. Keluar, jangan-jangan dia melarikan diri karena takut dihukum. Hei, bagaimana kau bisa menuduh orang sembarangan seperti itu? Menurutku Song Hao hanya keluar untuk bersenang-senang, benar kan? Apa yang dikatakan Yang Mulia semuanya benar. Penasihat bodoh ini ternyata sangat berguna juga. Setidaknya dia tidak pernah membantah semua perkataanku. Kalau begitu, bukankah semuanya jadi lebih mudah? Lapor, Yang Mulia. Sebelumnya, penasihat militer Guo Fei menyuruh kita melacak hubungan antara Song Hao dan para pedagang istana. Kini sudah ada hasilnya. Memang benar, ada banyak sekali aset yang secara misterius telah berpindah ke tangan Song Hao. Hamba menyarankan agar dia segera ditangkap dan diinterogasi. Tuan muda hamba tidak mungkin melakukan hal itu. Pengawal istana ini rupanya lumayan hebat juga. Tapi yang harus kalian selidiki sekarang bukanlah Song Hao, melainkan aku, Sang Putra Mahkota. Omong kosong apa ini? Sebelum aku datang, aku sudah mempelajari tentang pria bernama Song Hao ini. Aku sudah mengumpulkan semua informasinya. Dan juga melalui perintah rahasia kekaisaran, aku mendapatkan beberapa informasi penting. Semua hal ini adalah ulah Yusan seorang. Lagi pula, dia sekarang sudah kabur karena ketakutan. Aku berani jamin, dia tidak akan bisa lolos dari sini. Kalian pergilah ke kediaman Wen Xincheng. Geledah baik-baik tempat itu. Baik, hamba akan segera ke sana. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran. Sama-sama, memang ini sudah menjadi kewajibanku sebagai pangeran. Yang Mulia Pangeran, lalu bagaimana dengan Song Hao? Semuanya kan ulah Yusan. Apa urusannya dengan Song Hao? Dia bukanlah pelakunya. Dia justru korbannya di sini. Ah, sepertinya memang begitu. Karena dia korbannya, kita harus memberinya kompensasi yang layak. Kalau begitu sampaikan perintahku. Jadikan Song Hao sebagai pedagang istana yang baru. Dan juga, siapkan 50.000 tahil emas untuknya. Sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan batinnya. Di berapa? 50.000 tahil emas. Jangan berpikir sempit begitu. Bagaimanapun juga, dia akan menjadi pedagang istana. Uang sebanyak ini, tentu tidak ada artinya bagi dia. Kalau begitu hamba akan pergi menyiapkannya sekarang. Dan akan mengirimkannya ke kediamannya esok hari. Bagus, lakukan saja sesuai rencana. Aku akan kembali ke pavilion Tingxiang dulu. Baik, Yang Mulia. Kenapa pangeran sepertinya malah berusaha membebaskan tuan muda dari tuduhannya? Ah, sudahlah. Bodoh amat. Tunggu tuan muda pulang saja baru ku bahas. Tuan muda, Anda dari mana saja? Siang tadi pangeran datang langsung ke sini, ada apa ini? Lalu apa kata pangeran? Pangeran bilang kalau tuan muda adalah korbannya. Dan sekarang, tuan muda diangkat menjadi pedagang istana. Beliau juga mengirimkan 50.000 tahil emas ini kemari. Secepat itu, benar tuan muda. Sangat cepat.
Melihat sikap pangeran yang seperti ini, kita sekarang sudah sepenuhnya aman. Bahaya itu sama sekali tidak ada. Begitu pengawal Jin Yiwei menemukan mayat Yusan. Ditambah lagi sekarang aku dilindungi mati-matian oleh pangeran. Mana mungkin ada bahaya lagi yang berani mendekat. Hahaha, sudahlah. Suruh orang bawa semua peti ini ke gudang. Malam ini kita istirahat yang cukup baik. Mengenai besok. Besok kita pergi ke kediaman Yusan untuk melihat-lihat. Mari kita lihat bagaimana hasil kerja pengawal Jin Yiwei. Pangeran Mahkota, kami sudah mencari ke banyak tempat. Saat ini belum ada temuan apapun. Di mana kepala pelayannya? Bukankah Yusan punya kepala pelayan? Bawa dia kemari, kita harus menginterogasinya. Baik, hamba akan segera mengaturnya. Cepat berlutut. Hamba-hamba benar-benar tidak tahu banyak hal, Yang Mulia. Semua ini Yusan sendiri yang melakukannya. Hamba juga tidak tahu bahwa dia berani mengambil risiko mati sebesar itu untuk melakukannya. Aduh. Jangan panik, kami sekarang hanya ingin tahu di mana Yusan berada. Sepengetahuanku, dia tidak mungkin kabur jauh. Apa di tempat kalian ini ada ruang rahasia atau semacamnya? Ada, tentu saja ada. Antar aku ke sana. Baik. Tuan, kenapa Anda mati di sini? Pangeran Mahkota, dia sudah mati cukup lama. Bukankah ini sudah jelas bunuh diri karena takut dihukum? Bunuh diri karena takut dihukum. Yusan bunuh diri karena takut dihukum setelah menjebak Markis Song. Laporkan saja kasus ini seperti itu. Baik, cepat bakar mayat ini. Bagus kalau begitu, aku akan kembali ke pavilion Tingxiang dulu. Kalian bereskan saja sisa kekacauan ini. Baik. Yang Mulia Pangeran Mahkota, semua masalah sudah diselesaikan. Berdasarkan penyelidikan, semua ini sepenuhnya adalah ulah Yusan. Yang Mulia Pangeran Mahkota memang sangat hebat, bisa memecahkan kasus ini dengan begitu cepat. Kerja keras Yang Mulia beberapa hari ini, benar-benar sangat menguras tenaga. Benar. Aku belakangan ini memang sedikit kelelahan. Tapi karena masalahnya sudah selesai, kita harus segera memilih saudagar kekaisaran yang baru. Dengan begitu, kita bisa segera pulang. Sudah dipilih semua. Kalau begitu, antarkan saja ke sana. Kalau begitu, bawa dia kemari. Hal semacam ini, masih perlu aku, Sang Pangeran Mahkota, yang putuskan sendiri. Kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Selamat menikmati, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Yang Mulia Pangeran Mahkota. Mulai sekarang, kau hanyalah anjing peliharaanku selanjutnya. Anjing selanjutnya? Apa maksudmu? HMPH, kau itu cuma seekor anjing. Sebagai pedagang kerajaan, apa kau pikir kau bisa sukses tanpa bersandar pada keluarga kerajaan? Mulai sekarang, kau adalah pedagang kerajaan yang baru. Tapi mulai detik ini, kau harus menuruti semua perintahku. Paham? Kau itu cuma bisa berlindung di balik keluarga kerajaan kami untuk bisa sukses. Cepat sadar diri akan posisimu. Ingat, mulai sekarang serahkan semua pendapatan tahunanmu kepadaku. HMPH. Sekarang, kau boleh enyah dari sini, menyuruhku menyerahkan seluruh pendapatanku, bahkan ingin aku menjadi anjing penurutnya. Bagus-bagus sekali. Sepertinya kau sudah bosan menjadi pangeran mahkota. Aku yang bersusah payah membangun semua ini, dan kau seenaknya menyuruhku menyerahkan uangku. Pangeran Mahkota, kapan kita akan kembali? Sampaikan perintah baru. Suruh Song Hao pergi ke ibu kota untuk menghadap Kaisar Bai. Kau juga boleh bersiap-siap dari sekarang. Sambil menyampaikan perintah itu, kita juga harus segera kembali baik. Aku juga harus bersiap untuk pergi ke ibu kota, setelah bertemu dengan Kaisar nanti. Tuan Muda, apakah semuanya berjalan lancar? Pergi dan siapkan kereta kuda. Kita akan segera berangkat ke ibu kota, untuk menghadap Kaisar.
Atas titah Kaisar, Song Hao, dengarkan perintah. Pangeran Mahkota menganggap kau telah berjasa dalam tugasmu, dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu, beliau secara khusus mengeluarkan perintah rahasia, mengizinkanmu pergi ke ibu kota untuk menghadap Kaisar. Berangkatlah sekarang juga. Dengan rencana ini, kau akhirnya bisa bertemu dengan Baginda Kaisar. Ayo berangkat secepatnya. Rombongan kereta kuda kita sudah menunggu di luar. Bawahan mengerti. Semuanya juga sudah disiapkan. Hahaha. Tuan muda sudah bisa berangkat sekarang. Baiklah, ayo jalan. Ibu kota kekaisaran ini kelihatan megah juga. Jangan banyak omong kosong di sini. Ini adalah gerbang utama istana. Kami datang atas perintah untuk menghadap Baginda Kaisar. Bukan kau yang berhak memutuskan. Tapi, rombongan putra mahkota sudah tiba lebih dulu. Dan dia juga sudah berpesan. Tuan penasihat militer juga memintaku untuk memberitahumu. Setelah tiba, kau bisa langsung masuk ke kamar utama. Tapi kau tidak diizinkan naik kereta kuda di dalam. Dan hanya kau seorang diri yang boleh masuk. Kalian tunggulah di sini dulu. Jadi, kau yang bernama Song Hao. Benar, aku sudah dengar dari penasihat karena ini adalah pertemuan rahasia. Maka kau hanya boleh masuk ke peraduan Kaisar sendirian. Ingat, kau harus melangkah dengan pelan dan berhati-hati. Kalau terjadi apa-apa, segera panggil aku. Bagaimanapun juga, Baginda Kaisar sedang sakit parah. Inikah Kaisar itu? Sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Lancang sekali kau. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya. Berani-beraninya kau muncul di hadapanku. Ternyata kesombongan putra mahkota itu menurun dari. Kau berani menghinaku dan putra mahkota. Cepat, pengawal, Kaisar. Kaisar sekalipun harus mati di tanganku. HMPH. Selanjutnya. Sekarang saatnya mengurus mayatmu. Kasim. Baginda, Song Hao itu pemuda yang hebat. Mulai sekarang, dia boleh menemuiku kapan saja tanpa dihalangi. Segera sebarkan perintah ini. Kau mengerti. Dan terakhir, aku harus menyingkirkan sebuah mayat secara rahasia. Apa kalian punya rencana lain? Di halaman belakang ada sumur. Kita bisa membuang mayatnya ke sana. Lalu menutup sumurnya rapat-rapat. Ide bagus. Kalau begitu, segera laksanakan. Aku sendiri yang akan mengawasi kalian mengurusnya baik. Yang mulia. Sekarang, segel tempat ini. Jangan biarkan satu orang pun mendekat. Mengerti? Baik, Yang Mulia. Sekarang, seluruh kekayaan negara ini adalah milikku. Aku akan mengambil seluruh kekayaan kekaisaran ini. Dan menggenggam semuanya di tanganku sendiri. Mulai hari ini, kas negara adalah harta pribadiku. Song Hao masih punya seorang kepala pelayan, suruh dia masuk. Dan lagi, mulai hari ini, Song Hao akan tinggal di istana bersamaku. Baik, hamba akan segera melaksanakannya. Aku mau kembali ke ruang kerja Kaisar untuk mengurus pemerintahan. Yang mulia, sebaiknya Anda kembali dan berganti pakaian dulu sebelum ke sana. Maksudmu jubah Kaisarku itu? Baiklah, dengan terpaksa aku akan menurutinya. Wah, pajaknya tinggi sekali ya. Kas negara, oh bukan. Maksudku di harta pribadiku, setidaknya ada ratusan juta tael perak. Hehehe. Yang mulia, ini laporan bencana dari wilayah Tenggara. Mohon segera diperiksa, daerah itu sangat butuh bantuan Anda. Yang mulia, musuh dari arah barat kembali menyerang. Sekarang kita sangat butuh dana bantuan. Selain itu, gaji para prajurit untuk akhir tahun ini juga harus segera dibayarkan. Memangnya apa urusannya semua ini denganku? Aku kan cuma mau merubah kas negara jadi harta pribadiku. Aku sama sekali tidak mau mengurus masalah merepotkan ini. Ya, aku mengerti. Nanti akan kuurus. Di mana putra mahkota? Lapor, Yang Mulia. Putra mahkota sedang bersenang-senang di luar istana. Benar-benar sampah tidak berguna. Padahal aku sudah hidup kembali, tapi dia masih santai-santai saja. Sampaikan titahku sekarang. Pertama, urusan kas negara sepenuhnya diserahkan kepada Song Hao. Kedua, aku akan menyerahkan tahta kepada putra mahkota, dan aku sendiri akan menjadi kaisar tertinggi. Soal upacara penyerahan tahta, tidak perlu disiapkan lagi. Cukup keluarkan titah resmi untuk putra mahkota. Baiklah, aku akan kembali ke aula utama dulu. Baik, hamba akan segera melaksanakannya. Biar putra mahkota dan para menteri itu saja yang pusing mengurus hal-hal begini. Sekarang, akulah sang maha kaisar. Sehari-hari, cukup pakai identitasku sendiri untuk menguasai segalanya. Dan mempermainkan nyawa mereka. Kalau ada yang berani melawanku, aku tinggal berubah wujud jadi maha kaisar untuk menindas mereka. Nikmat sekali rasanya. seluruh uang di negara ini adalah milikku. Tapi yang disuruh kerja keras malah si putra mahkota itu. Di saat genting, aku masih bisa berubah menjadi maha kaisar. Maju untuk membungkam semua orang yang berani membangkang padaku. Hahaha, Tuan Muda, akhirnya Anda kembali juga. Baginda Kaisar menyuruh kita tinggal di sini. Entah ini pertanda baik atau buruk. Tentu saja ini hal baik.
Mulai sekarang, aula utama ini adalah milikku. Di mana ayahanda, sialan? Kau ini cuma orang luar. Atas dasar apa kau menguasai kas negara? Itu semua milikku. Lagi pula, kenapa tidak mengadakan upacara penyerahan tahta? Hei, hei, hei. Berisik sekali kau, seperti anjing menggonggong saja. Ini semua adalah titah langsung dari Maha Kaisar. Kalau kau hebat, sana lawan saja beliau. Cepat enyah dari sini. Kau mau menunggu Maha Kaisar keluar dan menghajarmu? Hah? Aku pergi sekarang. Nah, begitu baru benar. Jadilah kaisar yang penurut. Urus saja semua pekerjaanmu dengan baik. Dan ingat, setorkan seluruh pendapatan tahunan ke dalam kas negaraku. Ah, pelayan. Bawa aku pergi melihat kas negaraku sekarang. Baik, Tuan. Memanfaatkan topeng ini untuk meraup seluruh kekayaan negara. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain diriku? Ini semua milikku. Kalau dipikir-pikir lagi, semua permainan yang kulakukan sebelumnya itu hanyalah omong kosong. Ini baru yang namanya harta kekayaan dari sebuah negara seutuhnya. Tuan muda, kalau dihitung-hitung, kitalah orang terkaya yang sesungguhnya di dunia ini. Gelar semacam itu tidak ada gunanya bagiku. Biarkan saja rakyat jelata itu yang berebut. Nanti, siapapun yang jadi orang terkaya di dunia, dialah yang akan jadi dompetku. Lalu, sekarang kita mau apa? Melakukan apa? Satu-satunya yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah menikmati hidup. Ayo pergi, tuan muda ini mau menikmati dunia.